Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Cek dulu suara dan layar sudah terlihat di masing-masing view peserta? Terlihat Pak, sudah jelas. Ya. Oke, baik. Baik Bapak Ibu semua, pada pagi hari ini sebagaimana tadi disampaikan oleh Mbak Rahmi, kita bertemu lagi pada sesi ketiga terkait dengan pengadaan pekerjaan desain and build. Jadi pada sesi yang ketiga ini kita coba masuk ke tahapan berikutnya, yaitu tahapan persiapan dan pelaksanaan pemilihan. Nah, ini kita bagi dua sesi ya, sesi 3 dan 4. Jadi di sesi 3 ini kita coba diskusi terkait dengan persyaratan-persyaratan pada tender DB pada bagian kualifikasinya. Nah, besok kita coba masuk ke persyaratan-persyaratan dan proses pemilihan pada saat pelaksanaan tendernya. Nah, tapi sebelum dimulai, Bapak Ibu, saya juga mohon izin karena kalau kemarin saya melakukan webinar ini dari kantor ya, sehingga jaringannya relatif tidak bermasalah. Ini saya untuk hari ini kebetulan saya bertugas work from home ya, jadi hanya webinarnya melalui jaringan internet di rumah dan kebetulan bukan jaringan kabel Bapak Ibu, jadi tethering melalui HP, sehingga mungkin nanti ada beberapa waktu kalau ada terputus karena misalkan telepon masuk pasti tetheringnya terputus, mungkin akan putus sejenak. Saya mohon maaf, nanti kita akan coba setelah selesai teleponnya saya coba sambungkan lagi ya. Izin Bapak Ibu semua. Oke, kita masuk pada sesi ketiga pada pagi hari ini. Yang pertama sebelum mulai ke sesi terkait dengan kualifikasi, sebagaimana janji saya kemarin pada saat akhir sesi kedua, kita akan coba diskusi dulu terkait dengan beberapa pertanyaan yang sudah dituliskan Bapak Ibu melalui fasilitas webinar. Ada beberapa pertanyaan yang belum sempat direspon. Nah, ini saya coba respon dulu pertanyaan-pertanyaan tersebut sebelum nanti kita masuk ke dokumen kualifikasi. Cuman juga saya batasi untuk yang question and answer ini hanya substansi yang saya sampaikan kemarin, yaitu terkait dengan perencanaan pengadaan dan ketentuan pengguna jasa. Nah, untuk rancangan kontrak nanti akan dibahas lebih lanjut oleh Pak Noel pada sesi ke-5 dan ke-6 terkait dengan pelaksanaan kontraknya. Ya. Ini juga pertanyaan-pertanyaan ini yang seingat saya belum saya respon secara langsung ya. Jadi pertama dari Bu Igusti Ayu Swasti Astuti ya, menanyakan ya, dokumen apa saja yang dihasilkan dalam perencanaan pengadaan pekerjaan untuk desain and build. Ya, sebagaimana yang kita bahas kemarin Bapak Ibu, pada sesi kedua yang kita bahas sebenarnya adalah perencanaan pengadaan dan persiapan pengadaan. Ya. Jadi bukan hanya perencanaan pengadaan. Jadi kalau kita mengacu ke tahapan pengadaan barang dan jasa, memang ada tahapan perencanaan pengadaan terlebih dahulu, kemudian baru masuk ke tahapan persiapan pengadaannya. Nah, di tahapan perencanaan pengadaan, mengulang yang kami sampaikan kemarin, disinilah dilakukan yang namanya identifikasi kebutuhan, sampai kemudian penetapan anggarannya. Inilah dokumen perencanaan pengadaan, Bapak Ibu. Ya, jadi ada dokumen perencanaan pengadaan yang di dalamnya ada penjelasan terkait dengan identifikasi kebutuhannya, kemudian penetapan barang atau jasanya, kemudian bagaimana cara pengadaannya, jadwal atau target dari penyelesaian pengadaannya, dan bagaimana anggarannya. Nah, produk dari perencanaan pengadaan ini kemudian dituangkan dalam yang namanya RUP, ya, Rencana Umum Pengadaan. Nah, proses perencanaan pengadaan inilah yang sebenarnya secara umum antara perencanaan pengadaan DB maupun perencanaan pengadaan barang dan jasa lainnya sebenarnya sama prosesnya ya. Jadi proses perencanaan pengadaan ini kemudian nanti dihasilkan ujungnya adalah muncul rencana umum pengadaan. Nah, tetapi untuk kekhususan dalam design and build ini, selain ada RUP, sebenarnya pada saat perencanaan pengadaan ini diharapkan sudah keluar penetapan design and build-nya ya. Jadi yang kemarin kita bahas kan ada penetapan design and build oleh menteri kalau dia pembiayaannya dari APBN, atau oleh gubernur, wali kota atau bupati apabila pembiayaannya dari APBD ya. Jadi untuk DB selain ada rencana umum pengadaan juga harus kemudian muncul surat penetapan ya. Jadi boleh bentuknya hanya sekedar surat saja tidak masalah, surat penetapan dari Pak Menteri misalkan yang menyatakan bahwa pekerjaan pembangunan underpass Karangsawah dilakukan melalui metode design and build karena ditetapkan sebagai kriteria pekerjaan yang mendesak, misalkan seperti itu ya.
selain ada RUP juga kemudian muncul penetapan dari DB-nya. Nah, itu bagian dari perencanaan pengadaan, produk dari perencanaan pengadaan. Nah, kemudian yang kedua untuk persiapan pengadaannya, produknya adalah dokumen persiapan pengadaan ya. Dokumen persiapan pengadaan ini yang nantinya akan disampaikan kepada UKPBJ ya, kepada Pokja untuk kemudian dimulailah proses persiapan pemilihannya ya. Nah, di dokumen persiapan pengadaan ini untuk DB spesifik berisi satu ketentuan pengguna jasa ya, kemudian pagu pekerjaan, kemudian yang ketiga adalah dokumen dari rancangan kontraknya ya. Tiga ini yang ditetapkan oleh PPK yang menjadi bagian dari dokumen persiapan pengadaan yang nanti akan disampaikan kepada UKPBJ, kepada Pokja untuk kemudian dilakukan proses persiapan dan pelaksanaan pemilihannya oleh UKPBJ. Jadi secara umum seperti ini, Bu Gusti Ayu, terkait dengan dokumen-dokumen yang dihasilkan pada saat perencanaan dan pada saat persiapan pengadaan. Nah, kemudian ada masih pertanyaan dari Bu Gusti Ayu Swasti. Kemarin juga menanyakan di dalam chat WA, chat webinar, mohon dijelaskan bagaimana kira-kira kalau pelaksanaan DB ini perencanaannya berjalan secara paralel dengan konstruksinya. Dasar pelaksanaan konstruksinya apa? Mohon penjelasan. Ya, Bapak Ibu, kemarin kita sudah sampaikan salah satu manfaat atau keuntungan dari DB adalah mempersingkat waktu, karena pada saat pelaksanaan pekerjaan kita tidak harus menunggu selesai detail desain 100% terlebih dahulu baru dilaksanakan proses fisiknya. Nah, mungkin frase yang tepat di sini sebenarnya bukan paralel ya Bapak Ibu ya, karena kalau paralel itu kan cenderung biasanya bersamaan, benar-benar bersamaan, detail desain belum ada sama sekali, kemudian fisiknya berjalan juga. Tapi kalau kita lihat dari metode design and build ini kan ada overlap, mungkin lebih tepat digunakan kata overlap ya. Jadi pada saat proses pengerjaan detail desainnya itu kemudian beroverlap atau beririsan dengan pelaksanaan pekerjaan konstruksinya. Jadi pada tahap tertentu di mana detail desain itu sudah menghasilkan suatu kesepakatan dan dimungkinkan untuk dilaksanakan pekerjaan fisik, maka bisa dilaksanakan pekerjaan fisiknya. Ambil contoh kemarin kita pembangunan rumah tipe 36 ya. Bisa saja mungkin pada saat detail desain ini antara penyedia dan pengguna sudah menyepakati denah desainnya ya. Jadi layout ruangannya, layout dari rumahnya itu sudah disepakati. Nah, meskipun belum lengkap sampai 100% detail desain, tapi karena denahnya sudah jadi, kontraktor bisa sudah mulai pekerjaan pembersihan lahan, kemudian penyiapan galian untuk fondasinya sudah bisa dimulai ya. Jadi seperti itu maksudnya di sini bagaimana kemudian detail desain itu tidak harus selesai 100%, tapi karena tadi sudah disepakati tapaknya seperti apa, kontraktor sudah bisa memulai pekerjaan penyiapan lahan untuk fondasinya. Ya, jadi bisa dilakukan tanpa harus menunggu detail desain terlebih dahulu selesai 100%. Ya. Jadi mungkin bukan menggunakan kata paralel, tapi lebih tepat overlap ya antara detail desain dengan konstruksinya. Itu terkait dengan pertanyaan yang kedua dari Bu Gusti Ayu Swasti Astuti. Kemudian, nah ini saya coba jadikan satu karena sepertinya secara umum sama ya. Jadi dari Ibu Weni Darti menanyakan apakah kondisi cuaca itu dapat dijadikan pertimbangan dalam menentukan waktu pelaksanaan pekerjaan. Ya. Kemudian dari Bu Uswatun Hasanah, jika alasan desain and build adalah karena keterbatasan waktu sehubungan dengan tidak didapatkannya izin multi-years, apakah itu comply dengan alasan pemilihan DB? Ya, tadi berarti arahnya adalah pekerjaan yang mendesak, kan seperti itu, karena keterbatasan waktu, karena tidak dapat izin multi-years-nya. Kemudian dari Bapak ya, Alfeatra Rapa, bagaimana ukuran kajian yang memberikan nilai manfaat lebih kepada masyarakat secara ekonomi dan atau sosial? Contoh konkretnya seperti apa? Nah, jadi kalau saya tangkap ketiga penanya ini sebenarnya arahnya adalah terkait dengan kriteria pekerjaan mendesak ya, sebagai salah satu kriteria pekerjaan yang dapat dilaksanakan dengan design and build. Jadi Bapak Ibu semua, kalau mengulang apa yang kita sampaikan kemarin, bahwa salah satu kriteria pekerjaan yang bisa dilaksanakan dengan design and build adalah pekerjaan yang sifatnya mendesak ya. Nah, kemarin kan kriterianya
ada 3, dan tiga-tiganya ini harus dipenuhi, yaitu secara ekonomi dan atau sosial memberikan nilai manfaat lebih kepada masyarakat. Kemudian yang kedua, segera dimanfaatkan, dan yang terakhir adalah pekerjaan perancangan dan pekerjaan konstruksinya tidak cukup waktu untuk dilaksanakan secara terpisah. Nah, kembali lagi kepada pertanyaan-pertanyaan ini. Yang pertama terkait dengan kondisi cuaca. Kondisi cuaca memang bisa kita gunakan tentu saja dalam mempertimbangkan waktu pelaksanaan pekerjaan. Jadi misalkan tadi pembangunan rumah secara normal kalau kontraktor itu bisa bekerja 8 hari full setiap hari dalam hari kerja, mungkin bisa diselesaikan dalam waktu 4 bulan, 5 bulan. Tapi karena kemudian kita memprediksi ada musim hujan yang akan masuk, mungkin bisa saja yang tadinya bisa selesai dalam 5 bulan, kita konsepkan waktu pelaksanaan pekerjaannya menjadi 6 bulan. Itu bisa ya dalam pertimbangan dalam menentukan waktu pelaksanaan pekerjaan. Tetapi jangan itu kemudian jadikan alasan untuk menentukan sebagai alasan untuk mendesak tadi, Bapak. Jadi maksud saya begini, itu kan kondisi cuaca ini kan adalah sesuatu yang sebenarnya juga unpredictable ya. Dan itu sudah kita bisa, karena kita sudah punya datanya, misalkan kita sudah punya histori-histori sebelumnya di mana bulan-bulan tertentu yang kondisi cuacanya itu tidak memungkinkan untuk melaksanakan pekerjaan secara full, kita sudah punya data historisnya, bisa saja tadi memang kita bisa memperpanjang simulasi waktu pelaksanaan pekerjaannya. Itu bisa saja untuk melakukan itu. Tapi maksud saya adalah itu kan sudah bisa kita rencanakan dari awal ya. Jadi rencanakan dari awal sebaiknya ya memang tetap simulasinya yang di awal adalah tentu dengan metode konvensional ya. Dengan metode konvensional kita siapkan desainnya dulu, sementara waktu pelaksanaan fisiknya sudah kita simulasikan dengan memperhitungkan kondisi cuaca. Ya, tetap kita coba disimulasi di metode konvensional dulu. Apabila memang itu sudah tidak bisa jadi tidak bisa diselesaikan dalam waktu yang dengan menggunakan metode konvensional, maka baru kemudian kita coba simulasikan dengan metode design and build. Tapi juga tadi kan mendesak itu kan hanya salah satu kriteria Bapak Ibu ya. Jadi tidak bisa dilaksanakan, tidak bisa pekerjaan fisik dan tidak cukup waktu kalau fisik dan desainnya dilaksanakan dalam waktu yang bersamaan. Itu hanya salah satu kriteria dari pekerjaan mendesak. Tapi juga ada dua kriteria lain yang harus diperhatikan. Kemudian terkait dengan izin multi years, ini juga saya pribadi sih berpendapat sebaiknya terkait dengan penganggaran ini tidak kemudian dijadikan alasan mendesaknya Bapak Ibu ya. Jangan karena kita diberikan dana yang cuma single years atau di tengah tahun mendapat dana tambahan dan itu harus diserap pada tahun itu, kemudian kita memaksakan untuk atau menggunakan itu sebagai justifikasi mendesak, tidak cukup waktu ya. Ini kalau menurut saya pribadi sih Bapak Ibu tidak terlalu tepat kita gunakan sebagai alasan untuk mengajukan pekerjaannya adalah pekerjaan yang mendesak. Karena kalau memang salah satu kriteria pekerjaan yang mendesak tadi kan adalah yang memberikan manfaat lebih kepada masyarakat. Artinya memang pekerjaan ini adalah suatu pekerjaan yang sangat diharapkan selesai. Nah, kalau logikanya adalah kalau memang pekerjaan ini adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan, yang sangat diharapkan, seharusnya izin multi-years pun bisa keluar dengan izin multi-years pun bisa keluar kan. Tidak kemudian artinya tidak sejalan kalau kita mengatakan bahwa pekerjaan ini mendesak tapi pimpinan tidak bersedia untuk menganggarkan di tahun berikutnya kan, jadi tidak jalan logikanya antara mendesak dengan penganggarannya tadi. Kalau memang pekerjaan ini mendesak, sangat dibutuhkan oleh masyarakat dan pimpinan merasa itu adalah hal yang sangat prioritas untuk program kebijakan di daerah, tentu akan bisa diusulkan atau disepakati izin multi-years-nya. Ya. Jadi kalau menurut saya pribadi terkait dengan anggaran ini tidak terlalu pas kalau dipaksakan untuk kemudian diajukan sebagai kriteria mendesak. Nah, kemudian yang ketiga terkait dengan Pak Alfeatra Rapa ini, bagaimana sih contohnya? Saya coba gambarkan dengan kondisi sekarang Bapak Ibu di mana kita mengalami pandemi COVID ya. Salah satu permasalahannya kan adalah keterbatasan layanan kesehatan kita kan. Jadi rumah sakit kita sangat terbatas untuk mengatasi pandemi ini. Nah, katakanlah bukan COVID ya,
setiap tahun rata-rata kita mengalami kejadian luar biasa terkait dengan demam berdarah ya. Kemarin juga sebenarnya sebelum masa pandemi COVID ini sempat ada beberapa daerah menyatakan KLB terkait dengan demam berdarah. Misalkan ada suatu daerah yang dia sudah punya satu rumah sakit dan beberapa tahun kemarin sebenarnya dengan rumah sakit ini sudah cukup untuk pada saat terjadi KLB demam berdarah ini sebenarnya sudah cukup untuk melayani pasien. Tapi kemudian tahun kemarin ditemukan bahwa ternyata ada penambahan jumlah penduduk yang cukup signifikan, kemudian ternyata dari kajian yang kemarin sudah mulai rumah sakit ini keteteran untuk merawat pasien-pasien demam berdarah. Nah ini pada saat kondisi itu dikhawatirkan tahun depan begitu terjadi KLB lagi, rumah sakit ini sudah tidak bisa menampung pasien-pasien tadi Pak. Nah ini yang dilakukan kajian. Kalau kita kajian-kajian seperti ini harus dilakukan bahwa kita harus bisa memetakan manfaat apa sih dengan kita bisa menyelesaikan rumah sakit di tahun depan sebelum masa KLB demam berdarah tadi, artinya kan kita bisa menyelamatkan nyawa orang lain ya. Kita bisa memberikan fasilitas layanan kesehatan yang lebih baik yang bisa menampung masyarakat yang sakit pada saat itu ya. Jadi kajian-kajian dampak seperti itu yang perlu kita sampaikan pada saat kita akan mengajukan kriteria pekerjaan mendesak ini ya. Jadi memberikan manfaat. Kalau di sini mungkin manfaatnya lebih secara ekonomi dan sosial pun bisa ya di situ dalam rumah sakit tadi. Itu contoh-contoh terkait dengan bagaimana kita bisa membuat kajian terkait dengan manfaat tadi Bapak Ibu. Oke ya. Kemudian ada pertanyaan lagi dari Bu Uswatun Hasanah. Ini terkait dengan merek ya. Dalam penyusunan ketentuan pengguna jasa, apakah diperbolehkan menentukan merek untuk barang-barang tertentu, misalnya untuk peralatan mechanical elektrikalnya. Ya, jadi kalau kita mengacu ke Perpres 16 tahun 2018, Bapak Ibu, di pasal 19 ayat 2, sebenarnya di situ sudah disebutkan dalam penyusunan spesifikasi teknis garis miring KAK dimungkinkan penyebutan merek terhadap A komponen barang atau jasa, suku cadang, kemudian yang ketiga bagian dari satu sistem yang sudah ada, yang keempat adalah barang atau jasa dalam katalog elektronik, atau E barang atau jasa pada tender cepat. Nah, di dalam pekerjaan DB ini kan yang kita susun adalah ketentuan pengguna jasa. Ketentuan pengguna jasa ini identik sebenarnya dengan spesifikasi teknis kalau dia pekerjaan konstruksi atau kerangka acuan kerja kalau dia di jasa konsultansi. Nah, artinya kalau kita mengacu ke Perpres pasal 19 ini dimungkinkan ya dalam penyusunan ketentuan pengguna jasa itu dimungkinkan kita menyebutkan merek terhadap komponen barang atau jasa di dalamnya ya. Mechanical dan electrical ini kan adalah komponen dari barang jasa pekerjaan konstruksi yang kita adakan ya. Jadi kalau mengacu ke Perpres 16 ini Bapak Ibu Bu Uswatun dimungkinkan kita menentukan mereknya ya terkait dengan apa yang kita inginkan. Misalkan kita ingin keramiknya merek Toto gitu ya. Monggo silakan karena merek lantai keramik ini adalah komponen dari pekerjaan konstruksinya ya. Jadi itu silakan kalau memang mau dilakukan penyebutan mereknya. Oke, kemudian terkait nasi dari Bu Uswatun Hasanah terkait dengan pagu anggaran dan pagu pekerjaan ya. Ini ada pertanyaan. Mengingat pada design and build DED disusun bersamaan dengan proses konstruksinya, yaitu saat ditunjuk kontraktor. Jika penyusunan HPS tidak sebesar pagu, apakah artinya dalam penyusunan HPS PPK dibantu MK menyusun DED sederhana? Mohon penjelasannya. Jika berkenan, mohon ditampilkan contoh HPSDB menurut Permen PU nomor 1 tahun 2020. Yang terakhir dulu terkait dengan contoh, mohon maaf, kami juga belum punya Bu Uswatun ya. Jadi karena Permen ini juga baru keluar di tahun 2020 ini dan sampai sekarang belum ada di kami sendiri belum ada UNOR yang menggunakan atau yang sudah mulai memproses menggunakan design and build. Jadi kita belum punya contoh HPS design and build menurut Permen PU nomor 1 tahun 2020 ini. Nah, kemudian yang kedua mungkin kita harus membiasakan, termasuk saya juga tidak menggunakan istilah HPS lagi ya. Kemarin juga diingatkan oleh salah satu peserta, HPS kan tidak ada dalam pekerjaan terintegrasi termasuk design and build ya. Jadi mungkin kita mencoba mengurangi penggunaan kata HPS pada DB, tapi kita menggunakan pagu pekerjaan ya.
Jadi memang sebagaimana kita sampaikan kemarin, bisa terjadi pagu pekerjaan itu tidak sebesar pagu anggaran. Bisa juga sama, bisa juga lebih, tergantung hasil review yang dilakukan oleh MK. Nah, memang sebenarnya yang kalau di sini disebutkan apakah MK menyusun DED sederhana, mungkin bukan DED sederhana, Bu ya, tapi adalah apa namanya, mungkin BOQ bayangan lah, BOQ tetap masih konseptual sifatnya. Jadi tetapi MK berdasarkan pagu anggaran itu kan pada saat proses persiapan pengadaan ini sudah menyusun ketentuan pengguna jasa yang persyaratannya lebih detail daripada basic design. Nah, artinya berdasarkan basic design itu MK akan mereview dibandingkan dengan ketentuan pengguna jasanya. Di situ mungkin MK akan mencoba membuat estimasi yang lebih rinci berdasarkan ketentuan pengguna jasa. Mungkin ada BOQ sederhana kalau jadi bukan DED sederhana tapi BOQ sederhana. Tapi sekali lagi memang hasil review ini juga tidak 100% akan sama dengan yang di lapangan, tentu saja tidak ya. Karena nanti pelaksanaan di lapangan adalah bergantung kepada desain dari kontraktornya ya. Jadi tetap hasil review oleh MK ini sifatnya konseptual, sifatnya estimasi, hanya sebagai apa namanya, batas atas plafon dari investasi kita terhadap pekerjaan tersebut ya. Itu nilai tertinggi yang bisa kita bayarkan kepada peserta. Artinya nanti pada saat proses tender, kalau ada peserta yang menawarkan penawaran di atas pagu pekerjaan kita, tentu saja kita tidak bisa menerima peserta tersebut, dia akan gugur ya. Itu terkait dengan proses dari pagu anggaran menjadi pagu pekerjaan. Kemudian dari Pak Mujiono, Assalamualaikum Pak Fani, siapa yang menyiapkan basic design ketika belum ada MK, tapi yang ada tim teknis? Apakah dibenarkan dilakukan pengadaan langsung konsultan basic design? Iya Bapak Ibu, jadi memang basic design ini apa namanya disiapkan pada saat kita melakukan perencanaan pengadaan. Artinya pada saat kita sudah masuk ke tahapan perencanaan pengadaan ya yang nanti akan di situ muncul pagu anggarannya, kita seharusnya dari PPK sudah punya basic design terlebih dahulu ya, jadi sudah punya dokumen rancangan awal. Nah, penyiapan rancangan awal atau basic design ini memang tidak dilakukan oleh MK. MK nanti hanya mereview Bapak Ibu ya. Jadi mereview rancangan awal yang sudah disiapkan pada saat tadi perencanaan pengadaan tadi. Nah, pada saat jadi artinya adalah dokumen rancangan awal atau basic design ini itu terlepas dari proses DB-nya Bapak Ibu ya, tidak diatur di Permen PU nomor 1 tahun 2020 ini. Jadi kalau pengguna jasa PPK merasa cukup dengan membentuk tim teknis untuk menyusun dokumen rancangan awal, ya silahkan Bapak Ibu. Jadi silahkan misalkan PPK meng-SK-kan ada dari dinas PU-nya atau dari dinas cipta karya misalkan kalau terpisah untuk kemudian menyusun rancangan awal ini, silakan monggo saja ya. Kemudian juga dilakukan melalui pengadaan langsung juga boleh kalau Bapak Ibu mau meng-hire expert tenaga ahli untuk membantu sebagai anggota tim teknis menyiapkan rancangan awal juga silakan ya. Itu dimungkinkan secara aturan kalau memang nilai tenaga ahlinya kan dibatasi 100 juta ya kalau untuk pengadaan langsung ya. Jadi silakan dilakukan berdasarkan mekanisme atau sesuai dengan kebutuhan dari PPK dan Satkernya. Kemudian dari Pak Eko Dwi Mulyono, nah ini terkait dengan penetapan pekerjaan DB, apakah boleh ditetapkan oleh KPA? Nah, ini mungkin perlu saya luruskan Bapak Ibu bahwa penetapan pekerjaan DB ini bukan oleh KPA, bukan oleh PA ya. Tetapi oleh menteri kalau dia pada APBN atau oleh kepala daerah ya, gubernur, bupati, wali kota kalau dia pembiayaannya bersumber dari APBD ya. Jadi bukan bicara PA atau KPA ya. PA KPA ini bicaranya tadi perencanaan pengadaan yang tadi kita melakukan identifikasi kebutuhan sampai kemudian muncul pagu anggarannya itu oleh PA atau KPA. Tetapi penetapan pekerjaan DB ini yang nanti akan muncul bahwa tadi surat Pak Menteri kalau di kami ya, surat Pak Menteri menyatakan bahwa pekerjaan underpass ini adalah pekerjaan kompleks dan dilaksanakan dengan metode design and build, itu Pak Menteri statusnya bukan sebagai PA ya, tetapi sebagai menteri ya. Jadi
Jadi tidak boleh ditetapkan oleh KPA di sini. Jadi hanya oleh menteri, kepala pada kementerian lembaga kalau bersumber dari APBN, atau gubernur atau bupati wali kota jika bersumber dari APBD. Ya, itu Pak Eko Dwi. Kemudian dari Pak Agung Suparjono, ya dari Pak Agung Suparjono ini menanyakan terkait dengan penentuan pekerjaan kompleks, ya. Penentuan pekerjaan kompleks berarti dari PA KPA ya Pak, bukan dari PPK, ya. Jadi pada saat proses perencanaan pengadaan ini, kalau kita buka yang paparan kemarin kan, di slide awal itu saya sampaikan bahwa perencanaan pengadaan ini disusun oleh PPK, kemudian ditetapkan oleh PA. Ya. Nah, jadi kalau penetapannya nanti dari penetapan yang di dalam proses identifikasi kebutuhan ya, bukan penetapan surat penetapan untuk pekerjaan DB-nya, tapi pada saat identifikasi kebutuhan kan salah satunya adalah menentukan kompleksitas pekerjaannya itu ditetapkan oleh PA. Ya, jadi dari PPK menyusun justifikasinya, kemudian dibahas di level PA. Nah, nanti penetapan identifikasi kebutuhannya muncul dari sana. Ya, itulah yang nanti kemudian menjadi dasar untuk Pak Menteri atau Pak Gubernur menetapkan, membuat surat penetapannya. Ya, gitu. Kemudian karena kadang susah menetapkan pekerjaan itu kompleks atau tidak, ada standar acuan atau tidak. Misal pembangunan gedung atau apartemen atau rumah susun setinggi 16 lantai, apakah bisa dikatakan sebagai pekerjaan kompleks? Lalu untuk persyaratan penetapan pekerjaan itu menggunakan DB, apakah semua syarat harus tercukupi dalam syarat pekerjaan kompleks, yaitu harus resiko tinggi, teknologinya tinggi, dan sebagainya. Ya, saya untuk yang ini memang sependapat Pak. Saya kemarin juga sempat sampaikan, saya sendiri sebagai, kita mungkin Bapak Ibu banyak yang dari keteknikan lebih suka kalau kriteria-kriteria ini adalah kriteria yang kuantitatif terukur. Misalkan kalau di Perpres 54 kan salah satu kriteria pekerjaan kompleksnya adalah berdasarkan nilai Pak, batasan nilai ya. Jadi kalau nilainya di atas 100 miliar maka itu ditetapkan sebagai pekerjaan kompleks. Ya, tetapi persyaratan itu memang sekarang kriteria itu memang sekarang di Perpres 16 dicoret ya, dihapus. Artinya nilainya di atas 100 miliar pun belum tentu itu sebagai pekerjaan kompleks. Bisa saja mungkin karena volume yang besar ya, atau misalnya kalau membangun jalan kilometer jalannya panjang ya. Jadi dari sisi harga kemudian tidak bisa menjadi kriteria pekerjaan kompleks. Nah, memang saya sendiri harus sampaikan kriteria pekerjaan yang teknologi tinggi, kemudian resiko tinggi yang kemarin disebutkan sangat membahayakan, semuanya masih bersifat kualitatif, sehingga memang kalau kita harus mengusulkan dalam kriteria pekerjaan kompleks ya harus kalau bisa pada saat menyusun justifikasi ini dilakukan bukan hanya oleh PPK saja, tapi bisa melibatkan misalkan dari aparat pemeriksa atau pengawas ya, dari inspektorat misalkan, dibahas bersama apakah bisa kita mengusulkan pekerjaan ini kita sepakati sebagai pekerjaan yang resikonya tinggi atau teknologinya tinggi ya. Memang tidak terlalu kuantitatif di sana. Tetapi untuk bangunan gedung sebenarnya Bapak Ibu kemarin saya coba baca-baca di Permen PUPR 22 2018 ini kalau spesifik bangunan gedung ya Bapak Ibu ya. Kalau bangunan gedung negara kan dibagi klasifikasinya, ada bangunan sederhana, kemudian bangunan tidak sederhana, dan ada bangunan khusus. Nah, kalau saya berpikir mencoba menganalogikan bahwa untuk jasa konstruksi itu kan ada usaha kecil, ada usaha menengah, dan ada usaha besar, ada klasifikasi kecil, menengah, dan besar. Kalau bangunan sederhana mungkin saya samakan ini adalah untuk pekerjaan-pekerjaan yang untuk kualifikasi usaha kecil. Bangunan tidak sederhana ini untuk yang kualifikasi usaha menengah. Nah, untuk yang kualifikasi usaha besar artinya yang kalau di Undang-Undang 2 yang usaha besar ini disebutkan adalah usaha besar itu hanya boleh melaksanakan pekerjaan yang resikonya tinggi, teknologinya tinggi, peralatannya khusus, ya, biayanya besar. Nah, itu berarti kalau saya analogikan dengan Permen PU 22, ini hanya analogi saya Bapak Ibu ya, mungkin bisa kita anggap bahwa bangunan khusus ini adalah bangunan-bangunan yang memenuhi kriteria pekerjaan kompleks. Ya. Kalau kita coba lihat rincian atau penjelasan dari bangunan khusus itu adalah bangunan yang memiliki persyaratan khusus, ya kan, menggunakan teknologi khusus. Ya, ini hampir sejalan dengan kriteria pekerjaan kita tadi, yaitu menggunakan teknologi tinggi dan peralatan yang didesain khusus. Kan. Kemudian yang B,
bangunan khusus adalah bangunan yang mempunyai tingkat kerahasiaan tinggi. Kalau ini mungkin tidak terlalu berkaitan dengan kriteria pekerjaan kompleks kita. Kemudian yang dapat membahayakan masyarakat di sekitarnya. Ya, ini juga mungkin bisa menyambung dengan kriteria risiko tinggi yang kemarin kita coba compare dengan PP 29, bahwa risiko tinggi adalah pekerjaan yang sangat membahayakan lingkungan sekitar. Ya, jadi masih bisa sejalan dengan pengertian dari bangunan khusus. Kemudian yang D, bangunan khusus adalah bangunan yang mempunyai risiko bahaya tinggi. Ya, jadi kalau untuk bangunan gedung, menurut saya sih kita bisa menggunakan kriteria bangunan khusus ini untuk menyatakan pekerjaannya sebagai pekerjaan kompleks. Ya. Nah, ini harus kita lihat tadi, apakah pembangunan gedung, apartemen, rumah susun ini masuk kriteria yang mana? Apakah bangunan sederhana, tidak sederhana, atau masuk bangunan khusus? Ya. Kalau menurut saya di sini mungkin bangunan-bangunan yang rumah susun ini bisa masuknya ke bangunan tidak sederhana ya, kalau menurut saya, pendapat saya Bapak Ibu. Ya. Nah, kemudian yang ketiga pertanyaannya adalah apakah kriteria dalam pekerjaan kompleks itu harus semuanya dipenuhi ya. Ini kemarin kita coba sudah tegaskan Bapak Ibu, untuk pekerjaan kompleks tidak semua kriterianya harus terpenuhi ya. Jadi cukup dikatakan sebagai risikonya tinggi itu sudah memenuhi kriteria pekerjaan kompleks. Atau dikatakan dijustifikasi bahwa harus menggunakan teknologi tinggi itu juga sudah disebut sebagai pekerjaan kompleks. Saya jadi ingat kemarin kami baru memproses usulan dari salah satu Direktorat Jenderal untuk pembangunan gedung kalau saya tidak salah di daerah Palu. Mereka mengusulkan pembangunan gedung tersebut adalah pembangunan yang menggunakan teknologi tinggi karena harus menggunakan teknologi untuk mengatasi likuifaksi yang ada di sana ya. Sebagaimana kita ketahui di beberapa tahun kemarin di daerah Palu kan terjadi gempa yang cukup besar dan setelah diidentifikasi salah satu alasannya karena proses likuifaksi tanah di sana. Nah, ini kemudian diusulkan salah satu bangunan yang di sana menggunakan teknologi tinggi karena membutuhkan teknologi yang khusus untuk mengatasi sehingga bangunan tadi itu aman meskipun terjadi likuifaksi di wilayah tersebut. Itu kita masih coba kaji apakah itu masuk ke dalam teknologi tinggi ya. Tapi kalau saya pribadi sih berpendapat karena itu sesuatu yang jarang digunakan, yang khusus memang untuk likuifaksi dan di Indonesia itu masih jarang, mungkin bisa kita masukkan itu ke dalam teknologi tinggi atau peralatan yang didesain khusus ya sebagai pekerjaan kompleks. Ya, jadi menegaskan kembali untuk pekerjaan kompleks Bapak Ibu tidak harus semua kriterianya terpenuhi ya. Karena kalimatnya atau katanya di dalam menggunakan dalam Permen 1 itu menggunakan kata dan atau ya. Jadi boleh ada satu atau lebih terpenuhi, tapi juga boleh satu saja terpenuhi sudah bisa ditetapkan sebagai pekerjaan kompleks. Beda beda dengan pekerjaan yang mendesak ya. Kalau kriteria mendesak kemarin kan menggunakan kata hubung dan ya. Tiga-tiganya harus terpenuhi. Ya. Dari sisi manfaat, ada manfaat sosial ekonomi kepada masyarakat. Dari sisi waktu memang sangat mendesak. Dan yang ketiga, dari sisi kalau dipisahkan antara pekerjaan perancangan dengan pekerjaan fisiknya tidak bisa diselesaikan sesuai dengan target waktunya tadi. Itu tiga-tiganya harus terpenuhi kalau menggunakan kriteria mendesak. Oke, Bapak Ibu, itu kira-kira terkait dengan beberapa pertanyaan atau diskusi yang Bapak Ibu tuliskan pada fasilitas webinar. Kalau tidak tadi saya jawab di sini, mungkin seingat saya sudah saya bahas kemarin pada saat sesi 2, atau mungkin memang terkait dengan permasalahan-permasalahan rancangan kontrak ya. Nanti rancangan kontrak mungkin akan sudah kami teruskan ke Pak Noel, nanti pada saat beliau melanjutkan sesi terkait dengan kontrak akan dibahas di sana. Oke Bapak Ibu, nah kita izin kita pada hari ini kita akan mulai di materi untuk sesi 3 yaitu persiapan pemilihan Bapak Ibu ya. Persiapan pemilihan. Ini kalau saya coba buat gambaran besarnya ya terkait dengan tahapan pengadaan. Tahapan pengadaan secara umum, bukan hanya untuk pengadaan untuk DB ya. Jadi untuk pengadaan barang pekerjaan konstruksi juga seperti ini tahapannya. Itu ada perencanaan pengadaan, kemudian ada persiapan pengadaan, ada persiapan pemilihan penyedia, ada pelaksanaan pemilihan, ada tahapan persiapan dan penandatangan kontrak,
Ada tahapan pelaksanaan pekerjaannya sendiri sampai dengan serah terima pekerjaan. Inilah tahapan pengadaan barang dan jasa yang diatur dalam Perpres 16. Nah, kemarin yang hijau-hijau ini kita sudah coba diskusi ya terkait dengan perencanaan pengadaan dan persiapan pengadaan di sesi 1 dan sesi 2. Ya, jadi sekali lagi saya tegaskan di perencanaan pengadaan, PA menghasilkan dokumen perencanaan pengadaan yang kemudian itu menjadi RUP, sementara Menteri, Gubernur, Bupati, Wali Kota membuat surat penetapan desain and build-nya. Ini bagian dari tahapan perencanaan pengadaan. Kemudian di tahapan persiapan pengadaan, di sini adalah tanggung jawab PPK untuk menetapkan ketentuan pengguna jasa, kemudian menetapkan pagu pekerjaannya, serta menetapkan rancangan kontrak yang nanti akan menjadi bagian dari dokumen pemilihan. Nah, pada sesi 3 dan 4 ini Bapak Ibu kita coba masuk ke tahapan persiapan pemilihan penyedia, di mana di situ PPK dan Pokja akan berkolaborasi untuk menyiapkan dokumen pemilihan, ya, dokumen pemilihannya, kemudian masuk kepada pelaksanaan pemilihannya atau proses tendernya. Ya, nanti Pokja di sini terlibat dalam proses pelaksanaan pemilihan sampai mereka menghasilkan berita acara hasil pemilihan. Ini kira-kira tahapan materi yang akan kita sampaikan ke depan. Oke, Bapak Ibu, terkait dengan metode pemilihan, ini saya mengulang kembali yang kami sampaikan kemarin bahwa untuk pengadaan desain and build, Bapak Ibu pasti akan melaksanakan pengadaan untuk kontraktor DB-nya sendiri, ya, dan akan mengadakan proses seleksi untuk mencari jasa konsultan MK-nya. Ya, dua ini adalah kepastian apabila Bapak Ibu menggunakan pengadaan desain and build. Nah, bagaimana tata cara pemilihannya? Proses pemilihannya itu diatur pada antara MK dengan kontraktornya diatur melalui dua aturan yang berbeda, Bapak Ibu, ya. Jadi memang kalau di Permen PU nomor 1 2020 ini spesifik adalah mengatur terkait dengan tahapan proses pemilihan dari pekerjaan kontraktor DB-nya, ya. Jadi kita akan melakukan proses tender untuk mencari kontraktor DB, ya. Itu proses pemilihannya diatur pada Permen PU nomor 1 tahun 2020 ini. Tetapi untuk konsultan MK-nya mengacu proses seleksinya mengacu ke Permen PUPR nomor 7 tahun 2019, ya. Jadi tidak diatur tahapan pengadaannya seperti apa, bagaimana persyaratan kualifikasinya, bagaimana persyaratan penawarannya, bagaimana cara evaluasi untuk konsultan MK, tidak diatur pada Permen PU nomor 1 tahun 2020 ini, ya. Tetapi diatur pada Permen PU nomor 7 tahun 2019, Bapak Ibu, ya. Jadi nah, untuk sesi ini saya akan coba fokuskan ke pengadaan desain and build-nya, ya, pengadaan kontraktornya. Nanti kalau Bapak Ibu mau menanyakan terkait dengan MK, kami silakan juga tidak masalah. Ya, tapi saya coba fokus di pengadaan atau tender untuk kontraktor DB-nya. Nah, tadi kan pada saat tahapan persiapan pengadaan, PPK sudah menyiapkan dokumen-dokumen ketentuan pengguna jasa, menyiapkan rancangan kontrak, pagu pekerjaan, yang itu dikemas dalam dokumen persiapan pengadaan dan disampaikan kepada UKPBJ, ya, untuk dimulai tahapan persiapan pemilihan. Nah, sebagai Pokja, mungkin Bapak Ibu ada yang sebagai Pokja, nah sebelum memulai proses pemilihan harus dipastikan dulu, ya. Jadi harus direview dokumen persiapan pengadaan yang disampaikan oleh PPK tadi, pastikan di dalamnya telah tersedia penetapan pekerjaan desain build-nya yang tadi penetapan oleh Menteri, Gubernur, Bupati, Wali Kota, ya. Ini pernah kami temukan ternyata ada beberapa kasus di mana Pokja itu sudah melaksanakan proses tender padahal belum ada penetapan pekerjaan desain and build-nya, ya. Kelupaan, Pak, katanya, ya. Ya, jadi tolong dipastikan pada saat awal sebelum memulai proses pemilihan, pada saat persiapan pemilihan ini, pastikan Pokja harus memastikan bahwa memang sudah ada penetapan pekerjaan desain and build-nya. Ya. Kemudian juga yang kedua, memastikan telah tersedia konsultan MK-nya. Ya. Karena memang lagi yang kami tegaskan berulang-ulang sejak kemarin, konsultan MK ini sudah harus ada sejak persiapan pengadaan. Ya. Jadi sudah ada atau minimal sudah dimulai proses untuk
seleksi MK-nya ya. Jadi minimal sudah dimulailah proses untuk Bapak Ibu melakukan seleksi konsultan MK. Kemudian yang ketiga juga harus memastikan telah tersedia ketentuan pengguna jasa dan pagu pekerjaannya ya. Ini juga dicek dalam dokumen persiapan itu sudah ada belum ketentuan pengguna jasa dan pagu pekerjaan. Kemudian yang terakhir adalah memastikan telah tersedia rancangan kontrak yang telah memperoleh pendapat dari ahli kontrak kerja konstruksi ya. Jadi memang kalau di DB ini Bapak Ibu kami syaratkan rancangan kontrak itu sebagaimana kemarin disampaikan oleh Pak Noel sudah mendapat opini, kalau dulu istilahnya ya, opini dari ahli kontrak kerja konstruksi ya. Karena ya kita juga khawatir memang kontrak DB ini kan tentu berbeda dengan kontrak konvensional ya. Takutnya selama ini sering kejadian Bapak Ibu, di kontrak konvensional saja seringkali rancangan kontrak di SSKK-nya itu tidak diisi kan. Nah, ini indikasi di PPK tidak membaca rancangan kontrak, dia hanya menyerahkan rancangan kontrak yang ada di lampiran Permen PU PR nomor 7 2019 atau Permen PU 1 ini apa adanya disampaikan kepada Pokja. Nah, ini yang kita hindari hal seperti itu, kita paksakan rancangan kontrak ini harus mendapat pendapat dari ahli kontrak kerja konstruksi. Ini yang harus dipastikan oleh Pokja setelah terpenuhi. Nah, kalau itu sudah terpenuhi, maka Pokja kemudian bisa melanjutkan kepada proses tahapan persiapan pemilihan. Nah, tahapan persiapan pemilihan itu apa, Bapak Ibu? Ya, ini secara umum tahapan persiapan pemilihan sekali lagi ini untuk umum, bukan hanya untuk desain and build ya. Jadi Pokja akan melakukan yang namanya penetapan metode pemilihan. Nah, untuk pengadaan desain and build tentu sudah dibatasi. Penetapan metode pemilihannya adalah dengan cara tender ya, dengan cara tender. Bukan dengan cara pengadaan langsung, bukan dengan cara penunjukan langsung ya. Kalau untuk Permen PU nomor 1 tahun 2020 ini ya, artinya mungkin bisa saja terjadi nanti penunjukan langsung untuk DB mungkin bisa saja ada, tetapi bukan dengan Permen PU nomor 1 tahun 2020 ini. Karena kalau saya agak melebar sedikit ke Undang-Undang 2 2017 memang dimungkinkan dilakukan penunjukan langsung dalam keadaan tertentu ya. Nanti kriteria keadaan tertentunya akan diatur pada PP-nya, turunan P-nya, yaitu peraturan pemerintahnya. Dan setahu saya salah satu yang mungkin dilakukan penunjukan langsung itu baik itu untuk kontraktor, baik itu untuk konsultan maupun untuk kontraktor terintegrasi ya, apabila memenuhi kriteria keadaan tertentu ya. Itu bisa. Tapi untuk Permen PU nomor 1 tahun 2020 ini sekali lagi Bapak Ibu saya tegaskan hanya melalui metode tender ya, metode pemilihannya melalui proses tender. Kemudian tahapan persiapan pemilihan kedua adalah Pokja akan menetapkan metode kualifikasi ya. Nah, kita juga sudah atur untuk yang pengadaan desain and build ini tender DB itu hanya menggunakan prakualifikasi ya, jadi tidak menggunakan pasca kualifikasi ya. Jadi metode tendernya adalah dengan prakualifikasi. Kemudian yang ketiga, setelah ditetapkan metode kualifikasinya, barulah kemudian dibahas persyaratan penyedia hal-hal yang akan dievaluasi. Nah, ini yang butuh kolaborasi antara Pokja, PPK dengan MK, ya konsultan MK. Konsultan MK nanti akan membantu menyiapkan kriteria-kriteria evaluasi. Karena di Permen PU nomor 1 ini, Bapak Ibu, kita tidak di bagian penawaran ya, di bagian penawaran kita hanya mengatur unsur-unsur yang akan dievaluasi ya, misalkan terkait dengan proposal rancangan, misalkan seperti itu. Itu hanya sekedar itu, tapi bagaimana cara mengevaluasinya, bagaimana cara menilainya, itu kita serahkan kepada kebutuhan masing-masing pekerjaan. Nah, dalam menyiapkan kriteria penilaian inilah kita butuh expert dari MK tadi ya, MK tadi karena dia ikut terlibat sejak awal, dia memahami ketentuan pengguna jasa, dia memahami basic design, dia bisa membantu membuat rumusan penilaian terhadap hal-hal yang harus dievaluasi nanti pada saat pemilihan ya. Nah, tugasnya Pokja adalah menjaga agar persyaratan evaluasi dan kriteria evaluasinya itu
tidak diskriminatif atau mengarah kepada penyedia tertentu. Nah, ini kolaborasi pada saat penetapan persyaratan ini menjadi hal yang juga sangat penting pada saat persiapan pemilihan. Kemudian setelah ada penetapan persyaratannya, ada penetapan metode evaluasi penawaran. Ya. Nah, cara evaluasinya ini ada dua jenis Bapak Ibu. Ya. Bisa menggunakan sistem nilai dengan ambang batas atau menggunakan sistem harga terendah dengan ambang batas. Ya. Nah, kapan menggunakan sistem nilai ambang batas, kapan menggunakan harga terendah ambang batas, kami atur berdasarkan kriteria pekerjaannya. Ya, tadi pekerjaannya ini ditetapkan sebagai pekerjaan apa? Yang komplekskah atau pekerjaan yang mendesak? Kalau pekerjaan kompleks maka wajib menggunakan sistem nilai dengan ambang batas. Kalau pekerjaannya ditetapkan sebagai pekerjaan yang mendesak, maka bisa memilih menggunakan harga terendah ambang batas atau sistem nilai dengan ambang batas. Ya. Kenapa DB ini tidak ada sistem gugur harga terendah, misalkan seperti itu? Memang kembali lagi kepada filosofi kemarin Bapak Ibu ya, bahwa DB ini kan kita membuka ruang inovasi. Kemudian yang kedua kita belum ada detail desain ya. Jadi kita harus bisa memberikan nilai kepada penawaran penyedia ya. Jadi itulah kenapa kita menggunakan metode sistem nilai ini ya. Jadi ada penilaian terhadap penawaran teknisnya penyedia. Kita menilai usulan proposal dia seperti apa, menilai konsep desainnya seperti apa ya. Jadi bisa menggunakan sistem nilai ambang batas maupun sistem harga terendah dengan ambang batas. Harga terendah juga ada penilaiannya kan di sana, tapi nanti penentuan pemenangnya adalah berdasarkan, kalau nilai ini kan kita menentukan pemenangnya berdasarkan peserta yang punya nilai kombinasi teknis dan biaya terbaik ya. Jadi bisa jadi harganya bukan yang terendah ya kalau menggunakan sistem nilai, karena menggunakan urutannya berdasarkan kombinasi antara nilai teknis dikombinasikan dengan nilai biaya, yang nilai kombinasinya tertinggi dia yang menjadi pemenang tender. Nah, kalau menggunakan harga terendah ambang batas, pemenangnya adalah yang memiliki penawaran harga terendah ya. Jadi tidak bukan yang punya nilai teknis terbaik ya, itu juga tuh. Jadi kalau untuk harga terendah ambang batas belum tentu pemenangnya ini nilai teknisnya yang paling baik, tetapi yang pasti harganya yang terendah di antara yang terbaik tadi yang memenuhi ambang batas ya. Itu terkait dengan metode evaluasinya. Kemudian metode penyampaian penawarannya, karena hanya menggunakan sistem nilai dan harga terendah, kita menggunakan dua file ya. Artinya Pokja tidak akan membuka harga sebelum dilakukan evaluasi teknis terlebih dahulu ya. Jadi evaluasi teknis selesai dulu, didapat peserta yang lulus evaluasi teknis berapa, dari peserta yang lulus inilah kita buka harganya, penawaran harganya berapa ya. Jadi hanya dengan menggunakan dua file. Kemudian Pokja selanjutnya akan menetapkan jadwal pemilihannya, kemudian menetapkan hal-hal lain seperti jaminan-jaminan penawaran, besaran jaminan sanggah banding, itu diatur pada tahap akhirnya ya. Ini Bapak Ibu terkait dengan tahapan persiapan pemilihan secara umum terkait dengan desain and build-nya. Nah, kita coba masuk ke tahap prakualifikasinya ya. Besok kita masuk ke tahap tendernya. Hari ini kita coba diskusikan terkait dengan kualifikasinya. Tahapan prakualifikasi untuk pekerjaan DB, Bapak Ibu, sebenarnya sama saja dengan tahapan tender prakualifikasi yang metode konvensional ya. Jadi ada pengumuman prakualifikasi, kemudian pengambilan dokumen kualifikasi, pemberian penjelasan, penyampaian dokumen, evaluasi pembuktian, penetapan dan pengumuman, serta ada masa sanggah kualifikasi. Ya, jadi tahapan prakualifikasi untuk tender DB ini sebenarnya sama dengan tahapan tender prakualifikasi di pekerjaan yang konvensional yang menggunakan Permen PU 7 2019 ya. Cuman salah satu concern saya Bapak Ibu pengguna jasa, Bapak Ibu yang dari PPK Satker terkait dengan masa tahapan dari proses tender Bapak Ibu ya. Jadi kalau prakualifikasi ini di bagian bawah Bapak Ibu bisa lihat, kami coba simulasikan lah kira-kira sebenarnya butuh berapa hari sih untuk prakualifikasi ini. Jadi kalau ini mungkin waktu yang paling cepat juga, butuh waktunya adalah 26 hari kerja, artinya butuh 1
bulan ya, 1 bulan untuk proses prakualifikasi. Belum nanti kemudian proses tendernya. Proses tendernya itu bisa lebih dari 60 hari Bapak Ibu, 65 hari ya. Artinya kalau mengambil hari kerja itu kan berarti kan sekitar 3 bulan ya, 3 bulan. Jadi total bisa habis 4 bulan sampai 5 bulan untuk proses tender dari pekerjaan untuk kita mencari kontraktornya saja ini ya. Padahal kita juga harus mencari di awal tadi harus mencari konsultan MK juga kan ya. Jadi untuk tender fisiknya sendiri sudah habis 5 bulan, untuk tender MK-nya tadi juga karena menggunakan prakualifikasi ya, itu juga akan memakan waktu yang hampir sama ya, 4 bulan, 5 bulan. Artinya Bapak Ibu, kalau kita menggunakan single years dan tendernya baru seleksi MK-nya baru kita mulai di bulan Januari untuk cari MK, di bulan April MK-nya baru bekerja, kemudian tender fisiknya di bulan ke-5, selesai tendernya di bulan ke-8, ke-9, masa pelaksanaan pekerjaannya itu sangat singkat, hanya 3 bulan, 4 bulan ya. Nah, artinya apa? Artinya memang arahnya DB ini adalah sepertinya tidak bisa untuk yang pekerjaan-pekerjaan yang single years ya. Jadi emang sepertinya arahnya adalah untuk pekerjaan-pekerjaan yang harus diselesaikan dalam multi years ya, tahun jamak. Atau alternatif lain Bapak Ibu adalah melakukan proses tender dini ya. Jadi kalau di kami di PUPR biasanya proses tender tahun depan itu tahun 2021 sudah kita mulai di bulan Oktober 2020. Artinya seleksi MK-nya Bapak Ibu bisa dilakukan pada bulan Oktober tahun ininya. Nah, nanti di Januarinya, di Februarinya Bapak Ibu sudah bisa lakukan tender kontraktornya. Itu kalau kita mau memaksakan selesai dalam single years ya. Karena kalau tender fisiknya dimulai di bulan Februari, mungkin di bulan Mei kita sudah bisa berkontrak, sudah ada waktu 5 bulan, 6 bulan untuk dia menyelesaikan pekerjaan fisiknya ya. Jadi butuh perencanaan yang matang untuk Bapak Ibu memutuskan apabila akan menggunakan pekerjaan desain and build ya. Karena proses tendernya karena sekarang menggunakan hari kerja ya itu juga akan menjadi panjang ya. Ini yang perlu saya beri catatan terkait dengan proses proses tender dan kualifikasi baik untuk MK maupun untuk kontraktornya. Oke. Nah, ini kita coba masuk kepada persyaratan kualifikasi penyedia, Bapak Ibu. Ya, ini persyaratan kualifikasi penyedia untuk kontraktor DB. Ya, sekali lagi kita hanya membahas yang kontraktor, bukan yang konsultan MK. Pertama, dia harus berbadan hukum. Ya, jadi dibuktikan nanti dengan dia memiliki akta perusahaan. Ini administratif. Kemudian yang kedua adalah memiliki izin usaha jasa konstruksi yang masih berlaku ya. Jadi dia punya IUJK yang masih berlaku. Nah, IUJK ini tidak harus, saya nggak tahu apakah ada IUJK yang di dalamnya menyebutkan bidangnya adalah pekerjaan terintegrasi atau tidak ya. Tapi yang ingin saya sampaikan terkait dengan IUJK ini adalah kita hanya mengevaluasi, kita hanya mensyaratkan kepada penyedia, jadi Bapak Ibu dari penyedia cukup menyampaikan izin usaha jasa konstruksi yang masih berlaku ya. Jadi Pokja tidak akan mengevaluasi kualifikasi usaha berdasarkan IUJK, tidak. Kemudian juga tidak akan mengevaluasi bidang sub-bidangnya berdasarkan IUJK ya. Jadi IUJK ini yang dilihat nanti hanyalah masih berlaku atau tidak ya. Kemudian yang ketiga persyaratan kualifikasinya adalah terkait dengan sertifikat badan usaha ya. Jadi nanti dari Pokja akan mensyaratkan peserta tender harus punya SBU untuk pekerjaan terintegrasi ya, untuk melaksanakan pekerjaan DB. Nah, untuk SBO-nya sendiri Bapak Ibu di sini kami masih membuka ruang tidak harus SBO-nya itu terintegrasi ya. Jadi kalau kita buka di Undang-Undang 2 kan layanan usaha itu ada layanan usaha konsultan, punya SBO konsultan, layanan usaha pekerjaan konstruksi dan layanan usaha pekerjaan konstruksi terintegrasi ya, dia punya SBO terintegrasi. Nah,
untuk persyaratan SBU ini kita belum membatasi bahwa tender ini hanya boleh untuk peserta yang punya SBU terintegrasi saja, tidak ya. Jadi belum kita batasi ke sana. Kita masih buka ruang bahwa penyedia yang punya SBU pekerjaan konstruksi tunggal ya, dia punya SBU BG atau SI ya, itu masih dibolehkan untuk ikut tender pekerjaan DB dengan catatan dia harus menggandeng konsultan konstruksi ya yang punya layanan usaha perencanaan atau perancangan ya. Jadi penyedia untuk DB ini bisa penyedianya adalah kontraktor yang punya SBU terintegrasi atau penyedia yang punya SBU kontraktor kemudian dia menggandeng atau membentuk KSO dengan penyedia yang punya SBU konsultan perancang ya. Jadi belum kita batasi. Karena memang kita juga masih melihat bahwa karena tadi ini masih baru ya pekerjaan pengadaan DB ini kan baru 5 tahun berjalan sehingga masih sangat terbatas kalau kita membatasi penyedia itu hanya boleh yang punya SBU terintegrasi saja ya. Kalau terlalu terbatas kita khawatir nanti kompetisi harganya tidak tercapai ya. Semakin banyak peserta yang bisa ikut, kita harapkan kompetisi harganya semakin ideal, semakin mendekati harga pasar. Ya, itu. Jadi untuk SBU kita masih buka, ya, bisa dia tunggal, bisa dia terintegrasi atau ber-KSO antara kontraktor dengan konsultan. Nah, kemudian terkait dengan kualifikasi usaha, Bapak Ibu, kepada siapa pekerjaan DB ini diperuntukkan? Ya, jadi kita harus melihat pertama adalah tadi kriteria pekerjaannya, apakah pekerjaan mendesak atau pekerjaannya ditetapkan sebagai pekerjaan yang kompleks. Kalau pekerjaannya adalah pekerjaan mendesak, yang kedua adalah kita lihat berapa pagu pekerjaannya. Ya, apabila pagu pekerjaannya di atas 10 miliar sampai dengan 100 miliar, kriteria pekerjaannya mendesak, maka nanti pada saat tendernya kita syaratkan untuk kualifikasi usaha menengah, ya, untuk yang menengah. Nah, tapi kalau kriteria pekerjaannya mendesak, kemudian pagu pekerjaannya di atas 100 miliar, maka kita syaratkan Bapak Ibu yang bisa ikut tender adalah Bapak Ibu yang punya kualifikasi usaha besar. Ya. Jadi dilihat dari jenis kriteria pekerjaannya, apakah pekerjaan mendesak atau kompleks, kemudian dari nilainya. Nah, tetapi dalam beberapa tapi ada kriteria tertentu yang tadinya misalkan ditenderkan untuk usaha menengah, kemudian pekerjaannya mendesak, kemudian misalkan nilainya 80 miliar, seharusnya kan nanti kan pelaksananya adalah usaha menengah ya. Tapi dalam beberapa kasus bisa terjadi nanti pelaksananya bukan usaha menengah tapi usaha besar ya. Ada kondisi-kondisinya. Misalkan ya ketika ditenderkan untuk usaha menengah, ternyata tidak ada usaha menengah yang mendaftar atau memasukkan dokumen kualifikasi. Ya, jadi Pokja sudah tenderkan, ternyata tidak ada satupun sampai dengan batas akhir memasukkan dokumen itu, tidak ada satupun yang memasukkan dokumen kualifikasi. Ya, berarti kan tendernya gagal. Ya. Karena gagal, nah pada kesempatan kedua, pada tender ulangnya, bisa disyaratkan bahwa tendernya ini diperuntukkan untuk usaha besar. Ya. Atau yang kedua dalam kondisi tingkat kesulitan pekerjaan yang akan ditenderkan tidak dapat dipenuhi, dilaksanakan. Cuman kalau yang ini Bapak Ibu harus buat justifikasinya. Ya. Ini kalau soal justifikasi memang jadi agak abu-abu kalau saya boleh tegaskan seperti itu. Ya. Atau yang ketiga, tidak ada pelaku usaha dengan kualifikasi usaha menengah yang lulus pada saat evaluasi kualifikasi. Ya. Artinya berbeda dengan yang poin 1 tadi kan karena tidak ada, di poin 3 ini ada yang memasukkan dokumen kualifikasi. Tetapi setelah dievaluasi, peserta-pesertanya gugur semua karena tidak memenuhi syarat kualifikasi. Nah ini pada kesempatan tender ulangnya itu bisa dilakukan disyaratkan hanya mengundang usaha besar saja. Ya, ini Bapak Ibu terkait dengan kualifikasi usaha. Nah, untuk pekerjaan kompleks kita batasi hanya untuk usaha besar saja, berapapun nilainya ya. Jadi mau nilainya di atas 10 miliar atau di atas 100 miliar hanya untuk usaha besar. Ya, kenapa seperti itu? Karena
Kalau kita buka kembali lagi ke Undang-Undang 2 tahun 2017, Bapak Ibu tadi saya sempat sampaikan bahwa usaha besar itu hanya boleh memberikan layanan pada pekerjaan yang risikonya tinggi, kemudian menggunakan teknologi peralatan yang khusus yang tinggi dan biayanya besar. Nah, itu sejalan dengan kriteria pekerjaan kompleks. Nah, itu untuk pekerjaan kompleks kita syaratkan harus dilaksanakan oleh usaha besar. Ya. Kemudian tadi terkait dengan pengaturan KSO, ya dalam kualifikasi tadi saya sampaikan dimungkinkan ada KSO. Nah KSO ini bisa juga antara KSO antara kontraktor terintegrasi ber-KSO dengan kontraktor terintegrasi lainnya, itu bisa ya. Atau yang kedua adalah KSO antara kontraktor non terintegrasi dengan konsultan perancang. Ya. Nah kualifikasi usahanya boleh setara, boleh tidak setara ya. Jadi kalau misalkan yang pertama ini ya boleh KSO itu antara kontraktor terintegrasi besar dengan kontraktor terintegrasi yang besar, atau antara kontraktor besar dengan konsultan usaha besar ya, atau boleh juga kontraktor besar menggandeng konsultan menengah ya, boleh dilakukan. Jadi boleh dilakukan antar penyedia yang kualifikasi usahanya berbeda. Nah, satu lagi kemudian catatan kedua adalah apabila KSO-nya itu antara kontraktor non terintegrasi dengan konsultan, yang menjadi pimpinan KSO atau lead firm-nya adalah tentu saja kontraktornya ya. Nah, satu lagi mungkin terkait dengan perbedaan di Permen 7. Kalau Permen 7 kan diatur terkait dengan sharing modal lead firm itu atau pimpinan KSO itu maksimal 70% ya Bapak Ibu ya. Kalau di sini tidak kita atur ya. Jadi pengaturan antara pembagian sharing modal antara kontraktor dengan konsultan tidak kita atur, itu diatur berdasarkan kesepakatan para pihak yang ber-KSO. Oke, kemudian persyaratan kualifikasi berikutnya ada memiliki kemampuan dasar ya. Jadi sama seperti pekerjaan konstruksi, untuk pekerjaan DB pun kita syaratkan bahwa penyedia itu harus punya pekerjaan konstruksi sejenis dengan nilai paling sedikit sama dengan pagu pekerjaan rancang dan bangun ya. Cuman ada beberapa ketentuan dalam proses evaluasinya. Yang pertama adalah apabila pesertanya ber-KSO, maka hanya dilakukan kepada lead firm KSO saja ya. Jadi yang harus memenuhi persyaratan KD ini apabila dia ber-KSO, apabila peserta ber-KSO ya. Jadi apabila Bapak Ibu ber-KSO hanya dipenuhi oleh pimpinan KSO-nya, hanya oleh kontraktornya saja ya. Jadi kontraktor harus punya pengalaman sejenis dengan nilai paling sedikit sama dengan pagu pekerjaan ya. Nilai KD, sorry, bukan nilai pekerjaannya, tapi nilai KD-nya paling sedikit sama dengan pagu pekerjaan. Kemudian pengalaman yang dinilai adalah pengalaman sesuai subklasifikasi SBU yang disyaratkan dan jenis pekerjaannya. Ya. Nah, karena tadi SBU-nya kita buka dua, Bapak Ibu ya, kita buka bisa SBU-nya itu tunggal, bisa SBU-nya itu terintegrasi, maka nanti pemenuhan KD ini juga bergantung kepada pesertanya sendiri, SBU apa yang dia sampaikan, apakah dia menggunakan SBU terintegrasi atau pesertanya ini menyampaikan SBU sebagai kontraktor tunggal. Coba kita lihat contoh, ini adalah persyaratan SBU-nya. Misalkan Bapak Ibu ada tadi membangun rumah sakit dengan metode design and build. Ya. Persyaratan di dalam dokumen kualifikasi nanti akan membuka SBU peserta itu harus punya SBU TI 505 terkait dengan terintegrasi untuk bangunan gedung, atau disyaratkan juga atau peserta itu boleh memiliki SBU BG 008 ya terkait dengan pembangunan bangunan kesehatan. Nah, ketika nanti ketika nanti peserta itu dia masuknya atau menawarkannya sebagai adalah kontraktor terintegrasi dengan SBU TI 505, artinya dia harus punya pengalaman pekerjaan terintegrasi ya. Jadi KD yang dinilai adalah berdasarkan pengalaman pekerjaan konstruksi terintegrasi bangunan gedung ya. Tetapi kalau yang memasukkan penawaran adalah pesertanya BG 008, ya yang dijadikan KD bukan pengalaman terintegrasinya Bapak Ibu ya,
tapi pengalaman dia mengerjakan bangunan kesehatan. Meskipun bangunan kesehatan itu pada saat itu dilaksanakan dengan metode konvensional ya. Jadi penentuan pengalaman yang akan dihitung sebagai KD bergantung kepada SBU yang ditawarkan oleh peserta. Kalau TI 505 artinya peserta itu harus mengusulkan yang bisa dinilai sebagai KD adalah pengalaman pekerjaan desain and build. Kalau pesertanya menyampaikan SBU BG 008, maka pengalaman yang bisa dinilai adalah tidak harus terintegrasi. Jadi boleh pengalaman pembangunan rumah sakit yang secara konvensional. Ini terkait dengan penentuan atau penilaian kemampuan dasar. Kemudian pengalaman yang bisa dinilai itu harus sudah PHO, ya, jadi sudah ada berita acara serah terimanya. Kalau masih sekedar kontrak saja, sudah dapat kontrak tapi belum selesai, itu tidak bisa dinilai sebagai pengalaman. Ya. Jadi Bapak Ibu juga harus menyampaikan bukti kontrak dan berita acara serah terima PHO-nya. Ya. Kemudian tahunnya adalah hanya dalam masa waktu 10 tahun terakhir. Ya. Nah, kemudian juga yang poin kelima juga harus melihat status peserta pada kontrak tersebut. Maksudnya kalau dia sebagai pelaksananya adalah KSO di kontrak yang sudah selesai tadi, yang diusulkan sebagai KD tadi adalah dia sebagai KSO, maka harus dilihat porsi modalnya. Ya, si peserta ini porsi modalnya pada kontrak tersebut berapa persen? 50%, 60%, atau berapa? Ya, itu dikalikan dengan nilai kontraknya. Jadi tidak 100% nilai kontrak itu digunakan untuk menghitung kemampuan dasar. Ya. Hanya sesuai dengan sharing modalnya saja. Ini terkait dengan kemampuan dasar, Bapak Ibu. Ya. Oke, kemudian, nah selain dengan kemampuan dasar, juga disyaratkan peserta itu memiliki pengalaman sejenis. Ya. Karena kalau KD tadi kan kita hanya menilai pimpinan KSO-nya saja, lead firm-nya saja kan. Nah, untuk pengalaman sejenis ini harus baik lead firm-nya maupun anggota KSO-nya harus memiliki. Ya. Satu, memiliki pengalaman pekerjaan terintegrasi rancang dan bangun. Kalau pesertanya terintegrasi, ya, kalau dia menyampaikan tadi TI 505. Nah, kalau penyedianya itu pesertanya itu adalah KSO antara kontraktor dengan konsultan, maka kontraktornya juga harus punya pengalaman pekerjaan konstruksi dan konsultannya juga harus punya pengalaman perencanaan konstruksi. Ya. Jadi minimal memiliki pengalaman sejenis. Sama seperti KD tadi juga dibuktikan dengan bukti kontrak dan berita acara serah terima. Nah, kemudian persyaratan berikutnya adalah memiliki sisa kemampuan nyata, paling sedikit senilai 10% dari nilai pagu pekerjaan. Ya. Ini sama dengan pekerjaan konstruksi yang konvensional pun kita syaratkan adanya sisa kemampuan nyata. Nah, untuk SKN seperti KD tadi, untuk yang desain and build ini juga kita syaratkan hanya kepada lead firm KSO-nya saja ya, kalau dia KSO. Kalau dia tunggal tentu harus memenuhi. Nah, untuk yang dia KSO hanya dilakukan kepada lead firm KSO-nya saja. Kemudian untuk usaha besar, laporan keuangan wajib telah diaudit oleh kantor akuntan publik. Dan laporan ini disampaikan sebagai bagian dari dokumen kualifikasi Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu dari penyedia mungkin nanti harus aware juga ini pada saat menyampaikan dokumen kualifikasi, lampirkan dokumen keuangannya, laporan keuangannya ya. Jangan cuma mengisi, menyampaikan isian kekayaan bersihnya misalkan seperti itu ya. Jadi harus disampaikan beserta laporan keuangannya. Kemudian yang keempat, penyedia itu juga harus mengisi tabel berikut ya. Jadi paket pekerjaan yang sedang dilaksanakan itu apa saja, berapa banyak, kemudian nilai kontraknya berapa, dan progres penyerapannya sudah berapa. Itu nanti akan dihitung untuk Pokja bisa mendapatkan sisa kemampuan nyata dari peserta. Oke, kemudian persyaratan kualifikasi berikutnya adalah kepemilikan tenaga tetap Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu harus memiliki paling sedikit satu tenaga tetap ya. Baik kontraktornya maupun konsultannya. Ya, ini kita atur kalau untuk yang terintegrasi menengah maka harus punya satu tenaga tetap ahli muda. Kalau yang
konsultannya yang menengah tadi dia harus punya SKA Madya. Ya. Kalau untuk kontraktor terintegrasi yang usaha besar ataupun kontraktor non terintegrasi besar atau konsultan kualifikasi usaha besar, maka harus memiliki tenaga tetap yang ber-SKA Madya. Ya. Ini terkait dengan persyaratan tenaga tetap. Nah, ini persyaratan-persyaratan lainnya Bapak Ibu di kualifikasi, ya ini mungkin lebih ke arah administratif, ya. Satu, pernyataan tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pilot, kemudian kegiatan usaha tidak dihentikan, ya. Kemudian kalau untuk usaha besar atau yang bersifat kompleks juga nanti akan disyaratkan harus punya sertifikat manajemen mutu dan sertifikat manajemen keselamatan kerja, kesehatan kerja, dan sertifikat manajemen lingkungan. Ya. Kemudian kewajiban perpajakan, tidak masuk daftar hitam, ini persyaratan-persyaratan administratif lainnya pada saat kualifikasi. Nah, Bapak Ibu, di dalam Permen PU nomor 1 ini, dari syarat-syarat kualifikasi tadi sebenarnya dimungkinkan ada syarat tambahan ya. Jadi juga nanti jangan kaget kalau misalkan Bapak Ibu peserta membaca dokumen kualifikasi, kok ini ada persyaratan lain selain yang kemarin disampaikan di dalam webinar ini ya. Jadi memang bisa dilakukan penambahan persyaratan ya. Jadi pengguna jasa bisa mengusulkan penambahan persyaratan apabila memang itu dibutuhkan berdasarkan ketentuan pengguna jasanya. Misalkan di ketentuan pengguna jasanya apa ya, disyaratkan saya nggak tahu, mungkin kalau untuk green building mungkin harus bukan building, mungkin konsultan AMDAL lah. Konsultan AMDAL kan biasanya disyaratkan hanya oleh yang konsultan yang sudah terregistrasi di Kementerian Lingkungan Hidup. Ya. Jadi mungkin bisa dilakukan penambahan persyaratan tersebut karena di ketentuan pengguna jasa kan salah satu outputnya adalah misalkan didapatkan dokumen AMDAL ya. Jadi karena di ketentuan pengguna jasa meminta ada dokumen AMDAL, itu hanya bisa dilakukan oleh konsultan yang punya registrasi di KLH, maka bisa dilakukan misalkan penambahan persyaratan di kualifikasi ini untuk konsultan perancangnya harus sudah terregistrasi sebagai konsultan yang berhak mengeluarkan, yang berhak memproses AMDAL di Kementerian Lingkungan Hidup seperti itu. Ya. Tetapi persyaratan-persyaratan tambahan tadi tidak bisa ini ditambahkan sesuka hati oleh Pokja atau PPK, tetap harus mendapat persetujuan ya oleh pejabat tinggi madya kalau di kementerian lembaga artinya oleh eselon satunya atau persetujuan dari pejabat tinggi pratama kalau di pemerintah daerah ya dengan sumber dana APBD ya. Jadi kita juga coba membatasi jangan sampai ruang penambahan persyaratan ini kemudian digunakan untuk menambahkan persyaratan-persyaratan yang tidak perlu ya. Menambahkan persyaratan-persyaratan suka hati untuk memberatkan atau mengarahkan kepada penyedia jasa tertentu. Sehingga ini harus mendapat persetujuan dari pejabat tinggi dulu ya, baik itu madya kalau di kementerian lembaga dan pratama di APBD. Ya. Jadi dimungkinkan ada penambahan persyaratan Bapak Ibu. Oke, kemudian sedikit lagi terkait dengan evaluasi kualifikasi, saya hanya ingin menekankan bahwa sistem yang digunakan adalah sistem gugur ya. Jadi melihat apakah sesuai atau tidak ya, memenuhi atau tidak. Jadi tidak ada penilaian di sana ya. Jadi hanya menggunakan sistem gugur memenuhi tidak memenuhi ada atau tidak. Nah, kemudian juga yang perlu kehati-hatian ya khususnya bagi Bapak Ibu dari penyedia kalau memang ada penyedia di sini adalah di dalam dokumen kualifikasi ini kita tidak mengatur bahwa kalau di LKPP Pak, di sistemnya LKPP itu kan dimungkinkan penyedia itu melengkapi berkas kualifikasi setelah dilakukan evaluasi oleh Pokja kan. Jadi Pokja mengevaluasi, kemudian ternyata ada dokumen yang kurang, Pokja bisa meminta penyedia untuk penyedia itu melengkapi dokumen-dokumen. Nah, untuk yang Permen PU nomor 1 ini hal itu tidak dimungkinkan Bapak Ibu. Jadi Pokja hanya berpegang pada dokumen yang dimasukkan pada saat pemasukan dokumen kualifikasi. Ya. Setelah ditutup pemasukan dokumennya, tidak bisa dilakukan penambahan kelengkapan dokumen. Ya. Jadi kita Pokja hanya mengevaluasi berdasarkan dokumen yang diupload tadi atau yang diisi dalam sistem.
Kemudian yang ketiga juga harus hati-hati adalah dalam mengisi atau menyampaikan isian kualifikasi Bapak Ibu. Karena kan isian kualifikasi ini kan ada di sistem, tapi Bapak Ibu juga bisa mengupload dokumen kualifikasi kan. Tolong dipastikan jangan sampai ada perbedaan antara isian dengan perbedaan antara yang diisi di sistem dengan dokumen yang diupload. Kalau Bapak Ibu mengupload dokumennya juga. Karena kalau ada perbedaan nanti yang digunakan adalah Pokja akan mengacu kepada isian di sistem ini ya. Jadi kalau isian di sistemnya salah, padahal di dokumen kualifikasinya ini ada yang benar, Pokja tetap mengacunya kepada isian di sistem. Sehingga tolong pastikan silakan hati-hati dalam mengisi isian di sistem, jangan sampai ada salah ketik, salah input ya. Karena nanti itu yang jadi pegangan bagi Pokja untuk melakukan evaluasi. Jadi sifatnya dokumen ini hanya melengkapi isian tadi ya. Kemudian terakhir terkait dengan kualifikasi gagal ya, saya hanya menekankan yang di poin 24.3 di C ini, kualifikasi ini akan gagal kalau pesertanya kurang dari 3 ya. Jadi kalau tadi yang kita tenderkan, kemudian setelah evaluasi kualifikasi, setelah pembuktian ternyata hanya 1 atau 2 yang lulus, maka itu tidak bisa diteruskan dulu ya, harus ditetapkan sebagai prakualifikasi gagal dulu ya. Prakualifikasi gagal kemudian diulang. Dalam hal setelah diulang ternyata hasilnya masih yang lulus kurang dari 3, kalau yang lulus hanya 2 maka bisa dilanjutkan dengan proses tender ya. Kalau hanya 1 maka dilanjutkan seperti proses penunjukan langsung. Jadi bisa dilanjutkan pada proses berikutnya ya, tidak harus gagal lagi. Oke, Bapak Ibu, saya rasa itu terkait materi pada sesi kedua ini yang bisa kami sampaikan terkait dengan tahapan persiapan pemilihan dan pelaksanaan pemilihannya khusus untuk prakualifikasinya ya. Jadi besok kita akan masuk ke tahap tender penawarannya. Demikian yang bisa kami sampaikan, kami kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Fani Duha atas paparannya. Ya. Kita lanjut ke sesi tanya jawab ya. Ini ada yang angkat tangan. Oke, sesi ini saya buka untuk 3 penanya yang angkat tangan. Ada Pak Eko Rudi, ada Bu Weni Darti, dan Pak Yoza. Saya buka mikrofonnya Pak Eko ya. Silakan Pak Eko Rudi. Baik, pagi Pak Fani. Pagi Pak Eko. Terima kasih Pak. Nama saya Eko Rudi Pak dari Badan Tenaga Nuklir. Siap Pak Eko. Sehat Pak? Iya, alhamdulillah sehat Pak, harus Pak. Jadi terima kasih atas paparan selama 1 jam ini kurang lebih. Jadi kalau langsung ke pertanyaan Pak, jadi untuk pekerjaan kompleks tentunya, kalau dipilah mendesak dan kompleks, kebetulan kami dari nuklir itu kan kalau diklasifikasikan mungkin saya sendiri pede untuk pekerjaan kompleks gitu. Nah, dalam slide 15 tadi dijelaskan pengalaman sejenis Pak. Nah, kami minta dibantu untuk menentukan pekerjaan sejenis, mengingat di Indonesia itu kan belum ada pembangunan reaktor nuklir seperti di luar gitu Pak. Apakah contohnya pembangunan bendungan besar, kemudian high-rise building dengan teknologi tinggi itu bisa dianalogikan dengan pekerjaan dengan pengalaman sejenis gitu Pak. Itu saja Pak Fani, terima kasih. Ya. Pak Eko izin. Sebelumnya pernah melaksanakan pekerjaan konstruksi terkait dengan bangunan nuklir tersebut nggak? Tapi dengan metode yang konvensional? Kalau selama di Indonesia ini kan mungkin tahun 70-an waktu Pak Habibie itu Pak, pembangunan Serpong. Nah itu sudah obsolete sekali tentunya, baik kan? Kemudian di beberapa tahun terakhir ini kami masuk ke DB Pak sebenarnya. Ada wacana seperti itu untuk ya kita kan mempersiapkan diri Pak ya. Nah ini terlebih dengan terbitnya Permen PO ini sangat membantu kami sebenarnya untuk masuk di kegiatan ini. Nah ini apakah
balik ke pertanyaan yang pengalaman sejenis tadi itu, tentunya kalau mencari pembangunan nuklir, reaktor nuklir pasti belum ada Pak gitu. Setelah tahun 70-an itu tuh ya tidak ada dipastikan gitu lah. Ini gimana Pak? Iya, yang pertama Pak, saya sepakat Pak, kalau bangunan nuklir sih saya juga pede menyatakan itu adalah bangunan yang khusus, yang kompleks ya. Jadi bisa dilakukan dengan kriteria, mengambil kriteria pekerjaan kompleks untuk diusulkan kepada DB. Nah, terkait dengan apa namanya Pak, jenis pekerjaan atau pengalaman sejenis yang bisa disyaratkan Pak. Memang ini kalau kita batasi hanya pekerjaan pembangunan nuklir saja, rasa-rasanya memang sangat akan terbatas Pak ya, bahkan bisa jadi gagal-gagal terus nih kan. Karena betul Pak, betul. Ya kan, karena kerjanya juga sangat jarang. Nah, apa namanya ini artinya mungkin kita bisa agak membuka Pak lebih pada persyaratan subklasifikasinya. Jadi melihat kepada subklasifikasi yang disyaratkan. Tidak harus sejenis sampai sama sejenis dengan lingkup pekerjaan, tidak, tapi cukup dengan subklasifikasinya. Saya coba share ini ya. Nah, boleh, ini Pak. Contoh di Permen PU 19 Pak 2014. Ini juga saya masih bertanya-tanya nih, nanti persyaratan SBU yang disyaratkan apa ya. Jadi saya ambil contoh saja yang terkait dengan TI 505 Pak. TI 505 ini kan jasa terintegrasi untuk bangunan gedung Pak ya. Iya. Jadi secara pengalaman subklasifikasi yang diminta adalah pengalaman mengerjakan bangunan gedung secara design and build ya. Tapi kan bangunan gedung ini juga bisa banyak Pak jenisnya Pak. Bisa bangunan rumah sakit, bisa bangunan apartemen, rumah susun dan sebagainya kan Pak. Nah, itu kalau itu artinya lingkup pekerjaan, apa lingkup pekerjaan betul. Jadi pengalaman subklasifikasinya adalah bangunan gedung, tetapi lingkup pekerjaannya bisa bangunan sekolah, bangunan rumah sakit atau macam-macam. Nah, kita bisa memilih sebenarnya Pak. Kita bisa masuk ke lingkup tadi, kita membatasi pengalamannya adalah pengalaman spesifik bangunan rumah sakit, bangunan sekolah, itu bisa, atau kita hanya mensyaratkan tadi pernah mengerjakan bangunan gedung saja. Ya, jadi nanti peserta itu bisa mengusulkan pengalaman gedung sekolah bisa, gedung rumah sakit bisa, gedung apartemen juga bisa, ya, untuk kita bisa mendapatkan peserta yang memenuhi persyaratan. Nah, mungkin itu Pak. Artinya kalau nuklir ini saya nggak tahu lebih dekatnya kemana ini. Misalnya bangunan apa? Laboratorium apa gitu. Betul Pak, iya betul. Jadi kalau misal tadi dibuka celah untuk KSO dengan penyedia dari luar Pak, sebenarnya memang banyak ya. Seperti itu kan kontraktor yang dari luar itu sudah dia berpengalaman luar negeri Pak. Luar negeri Pak, iya betul. KSO dengan luar negeri pasti itu akan banyak lah seperti itu. Nah ini kan kita mau mencoba mengangkat yang nasional gitu ya. Yang nasional punya itu kan sudah membangun konstruksi katakanlah yang sekarang ini baru-baru ini kan banyak beberapa pekerjaan yang termasuk ya besar lah gitu dan menantang gitu. Nah ini makanya sebelum jauh-jauh ke KSO dengan luar negeri itu ya ini coba menginventarisir kemampuan dari kontraktor nasional seperti itu yang mengerjakan pekerjaan sejenis. Tadi balik ke pertanyaan Bapak, seperti apa kedekatannya ya ini lebih ke teknologi yang digunakan itu termutakhir, kemudian kalaupun lab atau apa ya mungkin rumah sakit yang seperti ruang-ruang ini Pak apa namanya X-ray seperti itu loh yang jadi persyaratan khusus kan dindingnya harus tebal berapa mungkin lebih dekat seperti itu. Iya, berarti Bapak bisa buka tadi Pak, artinya bisa mengambil hanya bangunan gedung yang sejenis rumah sakit misalkan seperti itu bisa. Jadi tidak meskipun jauh masih jauh sih meskipun ya. Iya, karena kalau Bapak sampaikan nuklir nanti nggak akan ada yang dapat. Betul. Iya, kecuali ya KSO dengan luar negeri sih, itu clear udah. Tapi untuk Pak ini terkait dengan luar negeri Pak, ini untuk Permen PU nomor 1 ini itu kita hanya tidak bisa keluar negeri Pak. Ini hanya mengaturnya hanya lokal saja Pak. Nasional. Jadi KSO tadi kan antara kontraktor dengan yang izin usaha tadi Pak. Misal dia tidak ada desain, boleh dengan konsultan yang
di tempat desain gitu ya, terintegrasinya itu seperti itu. Apakah ini tidak dibuka kemungkinan antara misal kontraktor nasional KSO dengan luar negeri tadi tidak dibuka celah itu ya? Tidak, Pak. Iya, tidak. Jadi Oh, yang dibuka adalah KSO antara kontraktor lokal dengan konsultan perancang lokal. Gitu. Oh. Jadi Jadi apakah ada aturan lain Pak ya untuk yang ini skala ya nuklir ini apakah seperti apa gitu? Dimungkinkan. kalau apa Pak, kalau dengan yang sekarang mungkin alternatifnya yang kita diskusikan tadi, kita tidak bisa mengambil pengalaman yang sama persis dengan yang akan dibangun. Oke, Ya. oke. Mungkin ya tadi sementara itu alternatifnya seperti itu, Pak. Baik, baik, baik. Baik, terima kasih sekali Siap, Pak. masukannya ya, informasinya baik. Pagi Pak, salam sehat. Pagi Pak, salam sehat Pak. Lanjut Bu Mutia atau Mbak Rami? Halo, baik Pak. Lanjut dengan Pak Yoga. Silakan Pak Yoga. Halo Pak Yoga. Pak Hermawan Pak. Ya, baik. Ya, terima kasih. Siap Bapak. Selamat pagi. Pagi Pak Hermawan. Ya. Assalamualaikum Mbak, Bapak Ibu sekalian saya hormati. Pak, saya ingin bertanya nih Pak, kalau kontrak model desain build Pak, untuk heritage building itu bagaimana ya Pak ya? Karena kan heritage itu kan satu sih ranahnya secara konstruksi memang ada di barangkali di PUPR ya secara konstruksi. Tapi sisi lain itu kan ada juga kontribusi atau regulasi yang munculnya dari Kementerian Depdikbud barangkali ya Pak. Ya. Ya, Pak. Lalu ini bagaimana Pak kalau model kontrak seperti khususnya untuk heritage building ya Pak? Kalau tidak salah Pak, kami pernah deh melaksanakan untuk salah satu pasar di Jawa Tengah itu berkaitan juga dengan bangunan heritage. Termasuk GBK sebenarnya juga heritage Pak. Ya. Kontraknya tetap kontrak DB Pak, tetapi pada kriteria pengguna jasanya itu DBB atau DB Pak? DB Pak. DB. Ya, oke. Cuman pada ketentuan pengguna jasanya tentu kita sudah harus atur bahwa ada ketentuan-ketentuan terkait dengan heritage yang harus dipenuhi Pak. Itu menjadi salah satu kriteria desain yang harus dipenuhi oleh penyedia nantinya. Jadi ada ke peraturan heritage yang harus diikuti oleh penyedia pada saat mereka mengembangkan desainnya, Pak. Terus satu lagi Pak ya, tadi kan Pak kemarin sempat sampaikan ada DP yang untuk kelas besar dan kelas menengah ya Pak, begitu ya Pak. Ya. Itu kan ada plafonnya antara 10 sampai dengan 100 M ya Pak, yang kelas menengah ya. Yang besar kan disampaikan itu untuk lebih dari 100 M begitu ya. Seandainya Pak, ini seandainya ya, Pak, proyeknya itu misalkan ya 100 M ya, kemudian dibuat atau menggunakan tahun jamak Pak ya. Lalu apakah kelas besar juga boleh kok Pak? Karena tadi kan kalau kita berpatokan pada nilainya, ini kan 100 M begitu. Tapi sebetulnya kalau kita misalkan satu paket pekerjaan sebutlah Pak, misalkan 500 M ya, tapi dibuat tahun jamak 5 M sehingga tiap tahun 100. Apakah itu menyalahi nggak ya Pak, legal ya Pak? Pagu pekerjaannya di sini tetap melihat kepada pagu pekerjaan totalnya Pak. Ya, jadi multiyearsnya 5 tahun ini ya multiyears 5 tahun ini angkanya berapa? Itu yang dasarnya untuk menentukan segmentasi tadi Pak. Jadi bukan berdasarkan proporsi tahunannya ya menentukan segmentasi tadi Pak. Jadi kalau totalnya 4 tahun atau 3 tahun itu adalah di atas 100 miliar, ya berarti hanya untuk usaha besar saja Bapak yang bisa begitu. Tapi seandainya Pak, oke, kalau kita bicara misalnya per paket pekerja aja Pak, misalkan ya
totali memang 300M gitu ya Pak. Tapi paket yang tahun pertama kita hanya kerjakan untuk MI saja nih. Tahun kedua sama juga nilai tetap 100M tapi untuk plumbing saja nih. Di tempat yang sama, di proyek yang sama gitu, apakah masih dimungkinkan Pak dengan model DB untuk kelas menengah Pak? Iya, kalau konteksnya DB kan Pak itu harus satu kesatuan Pak ya, satu kesatuan pekerjaan, tidak dipecah-pecah. Ya, jadi kalau memang multi years-nya 3 tahun, ya pekerjaan DB-nya itulah yang 3 tahun itu nilainya berapa totalnya. Nah, kalau Bapak tadi kan berarti kan ini seolah-olah tendernya terpisah berarti Pak, satu di sebenarnya dananya multi years, tapi karena ketersediaan dananya katakanlah seperti itu ya, sehingga harus single years, artinya tendernya juga menjadi single years kan. Nah, jadi di tahun pertama misalkan apa yang mau diselesaikan, dananya ada berapa di situ, ruang lingkupnya apa saja. Tetapi Pak, ini saya agak susah nih kalau dengan design and build kan. Kalau pekerjaan yang tunggal sih mungkin bisa dalam tanda kutip siasati seperti itu. Tapi kalau yang pekerjaan DB ini, kalau menurut saya sih tidak bisa Pak dipecah-pecah per tahun seperti itu. Ya, ya. Baik Pak. Terima kasih Pak. Siap Pak Herman. Ya, salam sehat Pak. Sehat selalu. Salam sehat Pak. Ya. Oke, dilanjutkan dengan Pak Mujiono atau Pak Edi Darmawan. Silakan. Silakan, Pak Edi. Halo. Oke ya, tidak ada tanggapan, jadi kita mute, balik. Pertanyaan di question, Pak Fani? Oke, boleh Bu. Mau dibacain? Ya, ini deh saya dipilihin. Bacain dari dari saya atas. Pilihin gitu ya. Dari atas ya. Siap. Ini dari Pak Edi. Jenis pekerjaan konstruksi yang bagaimana yang cocok menggunakan design and build? Terus apa yang menjadi pertimbangan sehingga PA atau PPK menentukan memilih design and build untuk suatu paket pekerjaan konstruksi? Ya, ini berkaitan dengan yang kemarin sebenarnya ya, terkait dengan jenis pekerjaan. Sebenarnya kalau secara teori Bapak Ibu jenis pekerjaan apapun bisa saja menggunakan design and build ya, sebagaimana kami sampaikan kemarin. Secara teori bisa, untuk pekerjaan yang sederhana sekalipun, misalkan kemarin kami contohkan adalah membangun rumah tinggal pakai design and build juga bisa, dan itu memang sudah biasa dilaksanakan oleh masyarakat kita kan. Kita hanya berhubungan dengan pemborong, dengan kontraktor, tanpa ada desain kita serahkan kepada kontraktor tersebut untuk menyiapkan desainnya. Tapi ada juga yang memang melalui metode konvensional, mereka datang ke arsitek dulu, menyiapkan desain detail desainnya jadi, baru kemudian datang ke kontraktor untuk melaksanakan pembangunan sesuai dengan desain arsitek tadi. Jadi kalau bicara jenis pekerjaan, sebenarnya pekerjaan apapun bisa Bapak Ibu ya. Tapi memang di Permen PU nomor 1 ini kita batasi jenis pekerjaannya adalah pekerjaan yang bersifat kompleks dan pekerjaan yang mendesak. Sehingga sebenarnya penggunaan memilih metode konvensional atau metode DB ini bukan karena jenis pekerjaannya sebenarnya, tapi karena urgensi bangunan ini kenapa harus segera selesai. Sebenarnya arahnya ke sana Pak, karena untuk DB ini kan kita satu poin utamanya adalah percepatan. Ya, jadi kita punya tenggat waktu bangunan ini harus selesai pada waktu tersebut. Contohnya kemarin saya sampaikan adalah pekerjaan bendungan di rencana IKN ya, untuk mendukung IKN. Kita harus menyiapkan bendungan agar tersedia pasokan air baku yang cukup pada saat nanti ibu kota negara baru ini beroperasi ya di 2015. Artinya di 2014 kita
di akhir 2013 kita sudah harus 2014 sudah harus selesaikan pembangunan fisiknya, sehingga di 2014 sudah bisa diisi. Nah, jadi ada deadline waktu 2014 yang harus kita penuhi di akhir tadi kan. Nah, dari kita sudah tentukan deadline akhir ini, karena kita harus pastikan itu selesai di tahun itu, barulah kita kemudian simulasikan ke depan. Kita dengan waktu yang sekarang bisa nggak kita lakukan dengan konvensional, ya? Kita bisa nggak kita coba lakukan penyiapan detail desainnya dulu oleh konsultan perancang, kemudian itu jadi, baru kemudian ditenderkan untuk kontraktornya. Nah, simulasi kami kemarin yang kami sampaikan ternyata kan tidak cukup nih kalau kita lakukan pekerjaan desain secara terpisah, ternyata fisiknya nanti hanya punya waktu 1,5 tahun untuk melaksanakan pekerjaan bendungan, dan itu secara desain kajiannya tidak memungkinkan untuk diselesaikan secara keteknikan, tidak mungkin diselesaikan dalam waktu 1,5 tahun. Tapi kalau kita menggunakan metode DB, ternyata kita punya ruang yang lebih leluasa di pekerjaan fisiknya kita punya waktu 2,7 tahun. Dan itu memungkinkan untuk bendungan itu bisa selesai tepat waktu pada akhir tahun 2014 itu selesai, sehingga bisa dilakukan pengoperasiannya di tahun berikutnya. Ya. Jadi lebih ke sana sebenarnya Bapak Ibu dalam menetapkan apakah kita menggunakan DB atau tidak. Bukan dari jenis pekerjaannya cocok yang mana, tetapi dari sisi tadi manfaat. Kita punya tenggat waktu di akhir ini harus selesai, alasannya selesai apa? Manfaat yang ingin dicapai apa pada saat itu? Sehingga kalau itu dengan konvensional tidak bisa dipenuhi manfaat tadi, tapi kalau dengan DB itu bisa dicapai. Nah, itu kita memilih untuk menggunakan DB. Mungkin itu Mbak Mutia terkait dengan. Oke. Ya, ini ada 2 penanya lagi. Kita buka ya sesi tanya jawab. Silakan Pak Edison. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Waalaikumsalam Pak Edison. Saya Edison Pak, orangnya sedikit Siapa, bawel. Apa Pak, biar rame Pak. Pak, begini, setahu saya tadi saya buka-buka buku saya, dulu pemerintah ataupun siapa itu menghindari penggabungan antara perencanaan, pengawasan, dan pelaksanaan. Karena tujuannya untuk menghindari persekongkolan ataupun praktek-praktek yang arahnya yang tidak sehat. Namun kalau nggak salah, IPC ini atau penggabungan beberapa keahlian ini, kalau nggak salah viral itu mulai untuk di DKI itu saat si Ahok ya. Bahkan ada kontrak payung, gelondongan, apa, yang notabene-nya kontraktor-kontraktor kecil ataupun perencana atau apapun namanya itu mati suri. Saya nggak tahu konsepnya Pak Fani sepaham dengan saya, karena saya juga lagi melakukan penelitian untuk masuk ke jurnal yang berskopus. Nah, pertanyaan saya tadi memang sudah Bapak jelaskan apa dasar hukumnya, payung hukumnya, karena apa kita juga sepahat justru pelaksanaan proyek ini kontraknya itu yang banyak membuat pengusaha itu masuk ke pledeo. Tapi kayaknya semacam ada unsur atau kesengajaan kejahatan berjamaah atau persekongkolan. Itu menurut saya. Karena paling rentan itu yang menjadi seseorang atau pengusaha itu masuk menyentuh teralis itu dari sini. Banyak. Nah, itulah tadi pertanyaan saya sebenarnya, apa sih dasar hukumnya itu sehingga yang dulunya itu tidak disarankan sekarang IPC itu lagi viral juga. Oke lah, kalau mungkin kayak seperti kemarin Wisma Atlet itu secara hanya beberapa hari atau enggak minggu bisa selesai ubah fungsi. Itu mungkin ubah fungsi ya. Kira-kira begitu Pak. Siap, mudah-mudahan jawaban Bapak bisa menambah referensi untuk menyelesaikan S3 ilmu hukum saya Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Salam sehat. Sebentar lagi dokter berarti Pak ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan bisa ikut jejak Bapak. Amin. Ya Pak.
Terkait dengan ini proses pengadaan barang dan jasa secara umum, Pak. Memang kalau di kita itu persepsi pengadaan ini kan agak apa namanya ya, negatif lah, agak negatif. Artinya banyak ditemukan korupsi dalam pengadaan barang dan jasa terkait indikasi persekongkolan atau KKN di sana ya. Cuman kalau kita coba mengacu keluar, Pak, ke pelaksanaan konstruksi di dunia luar, di negara lain, Pak ya. Justru design and build ini dianggap lebih akuntabel, Pak. Justru dianggap lebih akuntabel, dianggap lebih menghemat keuangan negara ya. Cuman kan di kita, Pak, masalahnya kan tadi prinsip kita itu cenderung tidak percaya dengan kontraktor kan. Karena memang ya harus kita sadari juga memang ternyata banyak kejadian-kejadian tadi kan seperti KKN dan persekongkolan tadi. Dan atas alasan itu mungkin ya, tapi saya juga belum pernah membaca, Pak, yang tadi Bapak sampaikan bahwa tidak boleh dengan menggabungkan tadi. Cuman kalau mendengar filosofi yang saya juga pernah tangkap dari pemeriksa, memang mereka lebih menekankan menggunakan metode konvensional. Kenapa? Karena sudah dapat rincian pekerjaannya, Pak. Ya kan, sudah dapat rincian pekerjaannya, kuantitasnya jelas, harga satuannya jelas, penyedia juga menawarkan dengan harga satuan yang clear, lebih mudah untuk menilai nanti pada saat audit, menilai apakah ada ketidaksesuaian pada penawaran dengan pelaksanaan. Itu kemudian kenapa ditekankan lebih menggunakan metode konvensional kan. Nah, metode DB ini yang menjadi kesulitan adalah memang karena tadi, Pak, di awal kita belum punya detail desain kan, belum punya BOQ. Kita belum punya rincian pekerjaannya, belum punya rincian kuantitasnya, belum punya volumenya berapa. Nah, untuk menjembatani itu tadi, Pak, justifikasi profesional tadi, makanya kita tugaskan konsultan MK. Ya, jadi ada pihak lain di luar PPK dan penyedia yang kita fungsikan untuk melakukan penjaminan mutu sebenarnya di sana. Ya, jadi konsultan MK ini yang fungsinya mengawasi agar tidak terjadi kong kali kong antara pengguna dengan penyedia ya. Iya, meskipun itu juga bisa terjadi ya, tapi itu secara inilah, Pak, secara kasuistis mungkin ya, tapi harapan kita dengan adanya MK ini proses penjaminan mutu tadi menjadi terlaksana ya, antara mengawasi dari pekerjaan fisiknya, kemudian juga MK ini kan nanti kan mengawasi perubahan pekerjaan, perubahan kontrak, termasuk menyetujui pembayaran, Pak. Jadi setiap pembayaran nanti harus ada justifikasi dari konsultan MK. Ya. Jadi kita harapkan expert ahli konsultan MK ini benar-benar berintegritas untuk bisa membantu tadi menciptakan pengadaan barang dan jasa, khususnya design and build yang lebih transparan, Pak. Mungkin sementara begitu, Pak Edison. Saya tidak bisa memberikan tanggapan yang 100% jelas lah terkait dengan hal ini, karena memang harus ada kajiannya lebih jauh, dan kita belum ada kajian perbandingan antara DB dengan metode konvensional, Pak. Ya, kita belum mengkaji dari sisi akuntabilitasnya mana yang lebih baik antara DB dengan yang konvensional, Pak. Itu mungkin Bapak bisa bantu di sana, Pak, nanti, Pak, untuk doktoral ini, Pak, terkait dengan akuntabilitas dari program DB. Mohon maaf, satu lagi, Pak. Siapa Edison? Tadi dikatakan supaya ada yang mungkin menggelitik dari jawaban dari Bapak untuk penghematan. Sementara sepihak saya pernah mengikuti proses pengadaan barang jasa di suatu X lah. Malah munculnya lagi selain ada konsultan rencana, pengawas, bahkan ada PMI, Project Management Independent, di mana tugas Project Management Independent ini hanya nonton, tidak bisa mengatakan, tidak bisa menstop si kontraktor kalau sudah melakukan ke penyimpangan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, SBU integrasi ini kan baru, Pak, kalau nggak salah. Betul, Pak. Baru ini. Berarti penggabungan beberapa kompetensi menjadi seorang bisa melakukan mulai perencanaan,
pengawasan Betul. dan pelaksanaan. Sejatinya Ya. seorang insinyur sipil, insinyur teknik atau sipil atau arsitek memang bisa melakukan itu. Apalagi saya Setuju. kan dulu kan ngambil S1 itu Pak 200 SKS Pak, kecuali anak-anak sekarang, mahasiswa kita 144. Saya juga. Ya, saya juga itu Pak, 144 Pak. Itu, sorry, jangan tersinggung Pak. Siap Pak. Iya Pak, gitu Pak. Ya, sebenarnya Pak, masalah penghematan dari desain and build ini diperoleh bukan dari sisi pada saat pelaksanaan Pak, tapi mulai dari sisi desain. Kenapa dikatakan DB itu lebih efisien? Karena proses pembuatan detail desain ini kan dilakukan bersamaan dengan kontraktor. Kontraktor kan bisa menawarkan metode pelaksanaan yang lebih murah, yang lebih efisien, sehingga detail desainnya juga sudah memperhatikan metode yang paling efisien, Pak. Sehingga bisa diperoleh efisiensi dibandingkan kalau dengan metode konvensional. Jadi karena kalau metode konvensional kan pada saat menyusun detail desain kan hanya berdasarkan expertise dari arsitek, ya. Arsitek yang notabene mungkin tidak punya banyak pengalaman pada saat pelaksanaan pekerjaan. Artinya dia hanya fokus kepada tata ruang, tata letak, kemudian itu, tapi tidak memperhatikan metodenya seperti apa. Nah, kalau dengan DB ini penyusunan detail desain ini kan sudah melibatkan kontraktor. Kontraktornya sudah menawarkan yang namanya metode yang paling efisien untuk bisa dilaksanakan, Pak. Jadi sehingga penghematannya diperoleh dari sana, Pak. Ya. Sehingga juga kalau di DB ini tidak ada istilah value engineering lagi, beda dengan yang konvensional. Kalau konvensional ada value engineering karena desainnya oleh arsitek, pada saat pelaksanaan pekerjaan ternyata penyedia punya metode yang lebih efisien. Nah, penyedia bisa mengusulkan yang namanya value engineering untuk menyesuaikan metodenya agar bisa lebih murah harganya. Jadi penghematannya di sana, Pak. Kemudian yang kedua, Pak, terkait dengan penyedia tadi, memang ini masih baru, Pak. Di kita itu tadi saya sampaikan aturan regulasinya sendiri baru tahun 2015. Jadi memang belum banyak kontraktor-kontraktor terintegrasi. Itunya makanya kemudian untuk tetap menjaga kompetisi harga ini tetap ada, kita masih buka, Pak. DB ini bukan hanya boleh tidak kita batasi hanya bisa dilaksanakan oleh penyedia jasa terintegrasi, tapi boleh juga nih antara kontraktor yang belum pernah mengerjakan DB tapi dia menggandeng konsultan, sehingga kita mengharapkan semakin banyak peserta yang ikut tender kan harganya akan semakin kompetitif, Pak. Gitu. Itu salah satu alasan kenapa kita masih membuka untuk kontraktor non terintegrasi bisa ikut di dalam tender ini, Pak. Demikian Pak Edison mungkin. Oke, baik Pak. Selanjutnya Pak Dr. Muntiono. Silakan Pak Dr. Muntiono. Atau Pak Mujiono. Di sini banyak dokternya senang juga nih, jadi saya bisa belajar juga nanti dari Bapak Ibu semua. Ya, silakan Pak Mujiono. Tadi udah dibuka mikrofonnya ya, Pak. Halo. Atau Pak Gesit. Oke. Pak Gesit. Oke. Ya. Assalamualaikum Pak Fani. Waalaikumsalam Pak Gesit. Ketemu lagi Pak. Ketemu lagi. Siap. Kemarin saya baca tuh di slide H2 itu di slide 9. Ada saving waktu dalam proses penyelesaian pemilihan ya. Ada proses pemilihan jasa konstruksi. Dan di hari ini juga ada di slide 9 tahapan kualifikasi. Yang saya masih belum paham, penyedia kontraktor, penyedia itu dalam ikut tender selalu mengisi sikap dan administrasinya sistem informasi dari legitimasi si kontraktor, iya, ya kan? Iya. Nah, fungsinya apa bila masih harus membuktikan, masih masukkan dokumen PQ? Ya. Kan ini juga tidak menjadi saving waktu. Coba seandainya mungkin nih Pak, saya nggak tahu sistemnya gimana. 17 hari kerja, tinggal 7 hari aja itu pembuktian dari PQ yang sudah terpilih oleh Pokja melalui sikap. Itu Pak kira-kira apa nih?
Terima kasih, Pak. Iya, Pak. Terkait dengan sistem informasi kinerja penyedia, Pak, saya sangat setuju, Pak. Ini kalau Bapak Ibu dari sini mungkin juga bisa ada yang menulis jurnal terkait atau mengusulkan terkait dengan yang namanya sistem informasi kinerja penyedia, Pak. Itu akan sangat menghemat waktu tender kita, Pak. Saya setuju. Karena kan sekarang ini kan kita meskipun secara elektronik, tapi kan tetap harus memasukkan dokumen, kemudian Pokja harus mengevaluasi sendiri dokumen-dokumen tersebut yang sebenarnya itu bisa dilakukan melalui sistem, ya, melalui sikap tadi. Saya lupa, Pak, di dalam Permen PU 1 ini apakah sudah mengatur seperti di Permen PU 7 2019, nanti saya coba pastikan, bahwa sebenarnya kalau penyedia itu sudah mengisi data-data kualifikasi yang disyaratkan di tender itu sudah ada diisi oleh penyedia di sikap, maka Pokja sebenarnya tidak perlu lagi mengevaluasi secara manual, Pak. Bisa langsung menggunakan data sikap tadi. Ya, jadi cuman itu, Pak, memang kendala kita bukan kendala sebenarnya sih. Familiaritas dari Pokja ini terhadap sikap ternyata juga masih rendah, ya. Jadi belum banyak Pokja yang tahu bagaimana cara menggunakan sikap. Karena kalau saya tanya ke LKPP juga, sikap kita itu sebenarnya belum benar-benar menggambarkan kinerja, ya. Jadi baru sekedar informasi administratif dan katanya, saya juga belum tahu ya, katanya juga belum terverifikasi, ya. Padahal yang kita harapkan kan pada proses evaluasi ini kan kita dapatkan penyedia yang sudah terverifikasi kinerjanya. Tapi Pak, mungkin saya sangat setuju, Pak, mungkin kalau perspektif pengadaan kita ke depan ya harus diubah, tidak lagi dengan sistem secara manual seperti ini. Kalau dulu yang lama dari manual sudah revolusi menjadi ke sistem SPSE, maka saya sangat sependapat revolusi ke depan yang harus dilakukan adalah pemanfaatan vendor management system, Pak. Jadi bagaimana penyedia itu sudah menginputkan data-data administrasi, kemudian ada catatan kinerjanya, sehingga nanti ya sudah, kita tinggal penyedia itu menawarkan harga saja, nanti tinggal dievaluasi berdasarkan harga. Di Undang-Undang 2, Pak, konsepnya seperti itu, Pak, ya. Cuman saya tidak tahu nanti implementasinya apakah bisa cepat atau tidak, kemudian berapa lama itu bisa terjadi, tapi kita harapkan sih sangat diharapkan itu bisa sangat diterapkan di lapangan, Pak. Mungkin itu, Pak Mujono. Harapan kita bersama lah itu, Pak. Siap, saya tunggu, Pak. Siap, Pak. Diingatkan aja, Pak. Terima kasih, Pak Fani. Siap, Pak Gesit. Salam sehat, Pak. Salam. Waalaikumsalam. Oke, Pak. Sisa 5 menit lagi nih, Pak. Tapi pertanyaannya masih banyak. Gimana? Apa? Satu pertanyaan boleh, nanti sisanya seperti yang kemarin lah. Seperti yang kemarin ya. Oke. Iya, benar. Soalnya kasihan yang sudah nulis banyak-banyak, nanti tidak diresponkan. Buat apa ada question di sini? Apakah Permen PU nomor 1 2020 ini berlaku untuk menjadi pedoman bagi instansi lain yang menggunakan pekerjaan konstruksi terintegrasi karena pekerjaannya kompleks dan rumit, misalnya BNPB atau BPBD yang akan membangun bangunan tahan bencana? Ya, terkait dengan pemberlakuan Permen 1 ini, Bapak Ibu, Permen 1 ini diberlakukan untuk pengadaan DB di kementerian, di lembaga maupun di pemerintah daerah. Jadi sepanjang Bapak Ibu, instansi Bapak Ibu tadi adalah bagian dari kementerian atau bagian dari lembaga atau bagian dari pemerintah daerah, maka memang bukan hanya dapat tapi harus menggunakan Permen PU nomor 1 tahun 2020 ini. Nah, kalau di luar kementerian lembaga pemerintah daerah tadi mau menggunakan Permen 1 ya boleh, monggo silahkan. Tapi kalau KLPD dia harus menggunakan Permen 1 ini. Begitu, Mbak Mutia. Oke, baik. Berarti nanti yang pertanyaan lain-lain nanti dijawab jadi PR. Ya, Pak Fani ya. Besok masih dengan Pak Fani. Besok. Masih dengan saya. Nah, terakhir besok dengan saya. Nanti setelah itu dengan Pak Noel terkait dengan kontrak dan pelaksanaannya. Seperti biasa nanti saya tolong diteruskan ini, Mbak ya, list pertanyaannya.
Oke, siap. Oke, kalau gitu ada closing statement nggak untuk gimana sih nyusun dokumen kualifikasi dan evaluasinya nih untuk yang sesi ini? Sebelum Ya, kita kalau tutup. sebenarnya kalau untuk dokumen kualifikasi Bapak Ibu tidak terlalu banyak permasalahan ya. Jadi karena sifatnya tadi evaluasinya juga hanya sekedar ada tidak atau memenuhi tidak memenuhi, dan bagaimana apa yang dievaluasi dan bagaimana cara mengevaluasinya sudah jelas. Bapak Ibu cukup ikuti saja di dalam lampiran 1 Permen PU nomor 1 ini. Jadi tinggal copy dari sana, tinggal melengkapi isian-isian tahunnya atau apanya, sertifikat yang disyaratkan apa, itu lebih mudah lah, tidak terlalu banyak masalah. Cuman yang dikualifikasi ini yang perlu diperhatikan tadi, saya justru bukan kepada proses kualifikasinya sebenarnya, tapi pada proses tender secara umumnya ya. Jadi tadi kan saya sampaikan saya sangat concern dengan waktu ya Bapak Ibu ya, dengan concern dengan waktu, karena kalau kita menggunakan tender dengan prakualifikasi ini akan memakan waktu 60-70 hari kerja ya. Jadi bisa 3 bulan 4 bulan ya. Jadi kita dari PPK kalau mau mengusulkan dengan desain and build juga harus sudah sejak awal, sejak pada saat perencanaan pengadaan sudah memetakan waktu-waktu, kapan waktu harus selesai perencanaan pengadaan, kapan harus selesai persiapan pengadaannya, kapan harus mulai seleksi konsultan MK-nya dan sebagainya. Mungkin itu Bu Mutia terkait dengan hari ini. Oke, baik. Terima kasih banyak buat Pak Fani Duha. Iya, mudah-mudahan menjadi amal jariah buat Pak Fani Duha yang udah share dan berbagi ilmunya. Sama-sama Ibu. Iya. Oke, nanti pertanyaan-pertanyaan akan dijawab besok lagi sama Pak Fani ya. Ini karena waktunya udah habis. Ya, waktu jualah yang memisahkan kita semua. Oke. Terima kasih paparannya Pak Fani Duha. Terima kasih kepada LPKN dan Mbak Rahmi. Terus jangan lupa besok masih ada kelas lagi. Mohon dimaafkan apabila salah hilaf dari kami yang memiliki kekurangan-kekurangan karena kami ini hanya manusia biasa. Terutama kalau misalnya ada gangguan sinyal ya mohon dimaafkan lah providernya. Oke. Siap. Ya, kita tutup dengan ucapan alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.